Bab 3126 Hal-hal yang menjadi buruk. Aura arus bawah sungai abadi bisa dirasakan dari segala arah. Cuping dan yang lainnya bisa merasakannya dengan jelas. Namun, mereka masih mengikuti Chu Feng dengan cermat. Mereka tidak berani melakukan perjalanan secara acak. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu betul bahwa aura arus bawah sungai immortal yang mereka rasakan dimaksudkan untuk membingungkan mereka. Jika mereka merasakan aura di sekitarnya sendiri dan mencari arus bawah sungai immortal sendiri, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan di mana itu berada. Hanya dengan mengikuti Chu Feng mereka dapat menemukan lokasi arus bawah sungai abadi. Adapun Chu Feng, dia tidak mengecewakan mereka. Setelah mereka menyelam di bawah tanah selama total 1 jam, mereka tiba di sebuah gua. Gua itu sangat besar, itu mirip dengan dunia bawah tanah. Di wilayah tengah gua adalah sungai multiwarna yang mengalir. Gua itu jelas berada di lokasi yang gelap gulita. Namun, sungai multiwarna telah menerangi gua dengan cahaya multiwarna. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga benar-benar menyalakan gua yang sangat besar. Selanjutnya, berdiri di sana, orang bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui sungai multiwarna, dan betapa memikatnya. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semua dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Mereka semua tahu bahwa mereka akan dapat memperoleh panen yang pasti dari sungai multiwarna. Arus bawah sungai abadi. Itu benar-benar arus bawah sungai abadi. Adik kecil Chu Feng, Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar berhasil menemukan arus bawah legendaris dari sungai abadi. Petik 2. Sungguh energi alam yang kuat. Ini semua benar-benar berkat saudara kecil Chu Feng. Pada saat itu, Chu Ping sangat bersemangat. Ekspresi gembira memenuhi wajahnya. Chu Ping telah berlatih di Realm Cultivation Martial Ancestral untuk waktu yang lama sekarang. Dia telah berlatih di sungai abadi berkali-kali. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sungai abadi dengan energi alam yang begitu banyak. Arus bawah tanah legendaris dari sungai abadi benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sungai abadi biasa di permukaan. Aku akan pergi dan memanggil semua orang di sini. Saat Chu Ping berbicara, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Melihat bahwa Chu Ping berencana untuk pergi, Chu Feng berkata, "Kakak Chu Ping, jika Anda meninggalkan tempat ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali." Petik 2. Chu Ping kaget setelah mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, "Mengapa? Aku tahu kamu sudah ingat rute di sini. Namun, Anda tidak tahu bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan aura yang dimaksudkan untuk membingungkan kami. Anda hanya tidak bisa merasakan aura itu." Petik 2. Kamu hanya bisa mencapai tempat ini dengan mengikutiku. Jika Anda pergi, tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan tempat ini lagi, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Ping mengungkapkan ekspresi tertekan. Chu Ping adalah seseorang yang menempatkan kepentingan klan mereka di atas segalanya. Dengan demikian, bahkan jika dia sendiri melewatkan kesempatan kultivasi yang besar ini, dia masih ingin berbagi dengan klan surgawi Chu lainnya. Namun, dia sekarang diberitahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memanggil yang lain. Secara alami, dia akan merasa kecewa. Kakak Chu Ping, ini adalah takdir. Ini adalah takdir Anda, dan juga nasib mereka. Mengapa Anda harus bersikeras membuat hal-hal sulit untuk diri sendiri? Kata Chu Ping sambil tersenyum. Dia mendesak Chu Ping untuk menenangkan pikirannya dan berlatih di sini tanpa khawatir tentang klan surgawi Chu lainnya. Kakak Chu Ping, Anda sudah di sini. Dengan demikian, Anda harus menangkap peluang dan pelatihan ini. Petik 2. Bagaimanapun, arus bawah sungai abadi ini hanya akan ada untuk jangka waktu terbatas, kata Chu Feng. Baiklah, aku tidak akan pergi kalau begitu. Chu Ping tersenyum dan mengangguk. Chu Feng berkata, "Saya percaya Anda semua mampu merasakan kekuatan arus bawah sungai immortal ini. Kekuatan terkuatnya sebenarnya ada di wilayah tengah. Namun, kita harus benar-benar tidak memasuki wilayah tengah itu." Petik 2. Kekuatan di sana terlalu kuat. Jika seseorang mendekatinya, ia akan terhisap olehnya. Tidak diketahui di mana seseorang akan berakhir. Namun, satu hal yang pasti, setelah tersedot ke dalam kekuatan itu, seseorang pasti akan tersedot keluar dari wilayah Chu Heavenly Clan kami. Petik 2. Jadi, meskipun arus bawah sungai abadi tidak akan dapat membawa bahaya pada semua orang di sini, jika kebetulan orang-orang dari wilayah lain juga menemukan arus bawah sungai abadi ini, konflik pasti akan terjadi. Baik, adik laki-laki Chu Feng, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Sementara kita bisa berlatih, kita sama sekali tidak boleh melintasi perbatasan. Petik 2. Kalau tidak, kita akan memicu konflik antara dua kekuatan. Konsekuensi dari itu akan benar-benar tidak terpikirkan, kata Chu Ping. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya memasuki arus bawah sungai abadi untuk berlatih.
Saat memasuki arus bawah sungai immortal, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari terengah-engah dengan kekaguman betapa menakjubkan kekuatan arus bawah sungai immortal. Yang mengatakan, jika Chu Feng ingin mendapatkan pemahaman bela diri untuk membuat terobosan, ia harus benar memahami pemahaman bela diri di arus bawah sungai abadi. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng segera memasuki keadaan kosong. Secara bertahap, Chu Feng mulai mengabaikan semua orang dan hal-hal di sekitarnya. Adik kecil Chu Feng, ini buruk. Tiba-tiba, suara Chu Shuang meledak di samping telinga Chu Feng. Dia bahkan mengguncang tubuh Chu Feng. Ini segera membangunkan Chu Feng dari kondisinya yang kosong. Chu Feng mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Chu Shuang tidak hanya meraih ke bahunya. Dia juga menatapnya dengan ekspresi gugup. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Chu Feng segera melihat sekeliling setelah bangun. Saat itulah dia menemukan bahwa hanya dia dan Chu Shuang yang tertinggal di arus bawah sungai abadi. Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu semuanya menghilang. Adik laki-laki Chu Feng, saudara laki-laki kecil Chu Haoyan dan Chu Huanyu tidak mendengarkan peringatan Anda, dan mendekati wilayah tengah arus bawah sungai immortal. Petik 2. Keduanya akhirnya tersedot oleh kekuatan arus bawah. Melihat bahwa situasinya buruk, Chu Ping dan Chu Qing segera bergegas menyelamatkan mereka. Sayangnya, keduanya juga akhirnya tersedot. Petik 2. Saat ini, mereka berempat sedang dibawa ke daerah yang tidak diketahui itu. Mengikuti aliran arus bawah, kata Chu Shuang. Benar-benar bodoh, Chu Feng mengutuk setelah mengetahui apa yang terjadi. Dia jelas telah memperingatkan mereka sebelumnya. Namun, mereka masih memutuskan untuk tidak mendengarkannya. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Qing dan Chu Ping juga akhirnya terbawa oleh sungai immortal yang arus bawah, Chu Feng benar-benar tidak akan peduli dengan Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Biksi Shuang, tunggu aku di sini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melompat dan memasuki wilayah tengah sungai abadi yang arus bawah. Saat dia memasuki wilayah pusat, Chu Feng segera tersapu oleh kekuatan besar. Dia mulai dengan cepat melayang menuju kedalaman arus bawah. Melihat Chu Feng menghilang ke kedalaman sungai abadi yang tersembunyi, hati Chu Shuang mengencang. Jejak rasa bersalah muncul di matanya. Bab 3127 memohon dengan pahit. Chu Shuang telah meminta perhatian Chu Feng untuk apa yang terjadi karena dia ingin dia membantu memikirkan solusi. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki kemampuan luar biasa. Namun, dia tidak mengira Chu Feng melompat ke dalam bahaya sendiri untuk menemukan Chu Ping dan yang lainnya. Ini akan menjadi satu hal jika Chu Feng bisa kembali dengan selamat. Namun, jika kecelakaan terjadi, itu berarti dia akan menjadi orang yang telah menyakiti Chu Feng. Memikirkan itu, Chu Shuang mengambil lompatan ke depan dan juga memasuki wilayah tengah arus bawah. Dia telah membuat keputusan, tidak peduli jalan macam apa yang ada di depannya. Tidak peduli apakah itu bahaya atau kesempatan. Dia akan menghadapinya bersama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah memasuki wilayah tengah arus bawah, Chu Feng dibatasi oleh kekuatan yang sangat besar. Dia tidak lagi mampu melepaskan diri, dan hanya bisa hanyut dengan aliran air. Situasi ini berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah 2 jam berlalu, kecepatan air yang membatasi Chu Feng mulai melambat. Akhirnya, Chu Feng mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa dia telah tiba di ujung arus bawah. Dia tidak melihat Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu di sana. Chu Feng tidak terkejut dengan hilangnya mereka. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng merasakan sumber energi alami jauh lebih kuat daripada energi alami dari arus bawah sungai abadi di sana. Energi alami datang dari gua terdekat. Gua itu sangat kecil, mungkin hanya satu orang yang bisa melewatinya sekaligus. Namun, justru gua kecil itu yang mengeluarkan energi alami yang jauh lebih kuat daripada yang ada di sungai immortal arus bawah. Chu Feng dengan hati-hati merasakan gua. Benar saja, dia merasakan aura Chu Qing dan yang lainnya dari gua itu. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa Chu Qing, Chu Ping, Chu Haoyan dan Chu Huanyu telah memasuki gua itu mengikuti energi alam. Tempat ini sudah tidak lagi dalam wilayah Chu Heavenly Clan. Namun mereka masih berani bergerak dengan terburu-buru. Petik 2. Ini adalah satu hal bagi Chu Haoyan dan Chu Huanyu untuk tidak memahami aturan. Namun, bagaimana mungkin Chu Qing dan Chu Ping juga tidak mengerti aturan? Chu Feng mengungkapkan sedikit kerutan. Dia mulai gelisah. Berdasarkan kesadarannya sebagai spiritualis dunia, Chu Feng merasa bahwa energi alami yang kuat yang berasal dari gua agak mencurigakan. Mungkin ada semacam bahaya yang tersembunyi di sana. Namun,
Cuping dan yang lainnya benar-benar bertindak begitu terburu-buru untuk memasuki tempat seperti itu. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa marah? Sementara Chu Haoyan dan Chu Huanyu mungkin bertindak gegabah karena ketidaktahuan. Cuping harus tahu aturan Realm of Martial Cultivation Realm dengan sangat baik. Meskipun dia merasa kesal, Chu Feng tidak bisa mengabaikan mereka. Karena itu, dia mulai berjalan menuju gua. Setelah Chu Feng melewati terowongan gua yang sempit, ia memasuki gua yang luas. Setelah tiba, aura energi alami menjadi lebih intens. Namun, sementara energi alami sangat kuat, orang tidak bisa berlatih dengan mereka. Dengan kata lain, energi alami yang sangat kuat itu seperti semacam umpan. Hanya dengan menemukan sumbernya seseorang dapat melatih. Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa ada semacam bahaya tersembunyi bagi energi alami di sana. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun Chu Feng tahu tentang bahaya, dia masih harus bergerak maju. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa ada sekelompok orang di dalam gua. Kelompok orang-orang ini semua mengenakan gaun cian yang sama. Gaun cian mereka ditutupi dengan bulu cian, memberikan gaun yang sangat unik. Terlepas dari gaun cian bulu yang menarik, mereka juga mengenakan topi identik di kepala mereka. Topi-topi itu runcing, dan tingginya 3 kaki. Namun, terlepas dari penampilan khusus topi-topi itu, tidak ada yang istimewa bagi mereka. Namun, tertulis di bagian depan topi dengan cara yang sangat menarik adalah kata Cian Feather. Petik 1. Kelompok orang itu saat ini berdiri dengan tertib. Berlutut di depan mereka adalah 4 orang. Keempat orang itu tidak hanya babak belur, tetapi tubuh mereka juga berlumuran darah. Adapun 4 orang itu, mereka tidak lain adalah Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Mereka berempat jelas-jelas dipaksa berlutut oleh kekuatan seseorang yang kuat dan menindas. Alasan untuk itu adalah karena Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka, dan melonjak niat membunuh di mata mereka. Hanya ada satu orang yang berbeda, Chu Ping. Tuan-tuan, tolong, saya mohon kepada Anda semua, tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak berniat masuk ke wilayah Anda. Meskipun Chu Ping dipukuli dengan sangat buruk, ia tidak marah sedikit pun, dan malah meminta maaf. Alasan untuk itu adalah karena Chu Ping tahu betul betapa menakutkannya orang-orang sebelum dia. Kelompok orang ini berasal dari klan Cian Feather Monstrous. Adapun Cian Feather Monstrous Clan, mereka adalah kelompok dengan kekuatan yang sangat besar di wilayah timur Realm Martial Cultivation Martial. Bahkan klan Monstrous Burnfield yang menggertak klan Surgawi Chu mereka hanya mampu melakukannya dengan klan Monstrous Cian Feather berdiri di belakang mereka. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa besar perbedaan antara klan Cian Feather Monstrous dan klan Surgawi Chu mereka. Itu juga alasan mengapa Chu Ping akan mengabaikan martabatnya dan memohon dengan pahit kepada mereka. Sayangnya, meskipun Chu Ping memohon seperti itu, orang-orang dari klan Cian Feather Monstrous tidak memohon sama sekali pada hatinya. Tidak ada niat hanya karena kalian semua ditangkap oleh kami? Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana Anda semua berhasil datang ke tempat ini? Seseorang dari kelompok Cian Feather Monstrous Clan berkata, kami menemukan arus bawah sungai abadi di wilayah klan kami. Hanya, arus bawah sungai abadi itu terlalu kuat, dan akhirnya menghisap kami ke dalamnya. Kami dibawa ke wilayah Anda oleh kekuatan arus bawah. Petik 2. Namun, kekuatan arus bawah itu terlalu kuat. Kami tidak dapat kembali, bahkan terbang pun mustahil, karena tembok di sekitarnya pun sangat keras. Ini membuat kami terjebak di sini. Petik 2. Untungnya, kami menemukan sebuah gua. Kami memasuki gua untuk mencari jalan keluar. Begitulah cara kami tiba di tempat ini. Kami benar-benar tidak bermaksud masuk ke wilayah Anda. Kami benar-benar dipaksa tanpa pilihan lain. Petik 2. Tuan-tuan, Anda pasti harus percaya kami, pinta Chu Ping. Bab 3128 disiksa. Percaya pada kalian semua, Anda mengatakan bahwa Anda semua mampu menemukan arus bawah sungai abadi? Petik 2. Kamu benar-benar berani mengarang pembenaran yang absurd. Cara saya melihatnya, Anda menganggap kami orang bodoh, bukan? Petik 2. Saat orang dari klan Cian Feather Monstrous berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan tak terbatas mendarat di Chu Ping. Eao! Chu Ping segera menjerit menyedihkan. Tubuhnya terkoyak, dan bahkan jiwanya akan tersebar. Namun, pada saat jiwanya hendak menyebar, kekuatan aneh muncul dari sekitarnya, mengumpulkan jiwa Chu Ping dan membentuk kembali tubuh Chu Ping. Meskipun hanya ada luka berdarah di tubuh Chu Ping pada saat itu, serangan sebelumnya sudah cukup untuk membunuhnya seandainya bukan karena kekuatan aneh itu. Tepat pada saat itu,
Orang lain dari kelompok Qian Feather Monstrous Beast berkata, lupakan saja. Biarkan saja mereka pergi. Petik 2. Setelah semua, ada perlindungan pembentukan roh di alam martial cultivation ancestral. Tidak mungkin bagi kita untuk membunuh mereka. Petik 2. Akan membiarkan mereka turun dengan mudah jika kita ingin membiarkan mereka seperti ini. Petik 2. Meskipun kita tidak dapat membunuh mereka, kita harus menghukum mereka dengan benar atas tindakan mereka. Qian Feather Monstrous Beast yang menyerang Cuping sebelumnya mengatakan, Tuanku, aku benar-benar tidak membohongimu. Kami benar-benar menemukan sungai abadi yang tersembunyi. Jika Anda tidak percaya kepada saya bisa menunjukkan jalan kepada Anda. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Pinta Cuping pahit. Ikuti kamu di sana, ayahmu. Aku tidak punya waktu untuk itu. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Kalian berempat berlutut di tanah atas kemauanmu sendiri dan bersujud kepadaku 100 kali. Lakukan itu. Dan aku akan mengampuni kalian semua. Kata Qian Feather Monstrous Beast. Namun, begitu Qian Feather Monstrous Beast mengatakan kata-kata itu, Cuping segera berteriak, kamu ingin aku membujukmu? Dalam mimpimu. Kamu berani bicara balik, kamu benar-benar berusaha mati. Petik 2. Tepat setelah Cuping mengatakan kata-kata itu, bahwa Qian Feather Monstrous Beast melambaikan lengan bajunya. Cuping dikirim terbang. Ketika dia mendarat, dia mulai muntah darah tanpa henti. Ekspresi rasa sakit memenuhi wajahnya. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Teriak Qian Feather Monstrous Beast itu. Pah, Cuping meludahkan seteguk meludah dan mengungkapkan ekspresi menghina. Kamu berani terus bertindak dengan keras kepala? Qian Feather Monstrous Beast itu benar-benar marah. Dia mulai menggerakkan tangannya tanpa henti. Dengan setiap gerakan tangannya, gelombang energi yang keras akan terbang keluar dari tangannya dan memukul tubuh Cuping. Cuping seperti mainan, dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Cuping bergerak bolak-balik di udara dan menabrak dinding tanpa henti. Dia disiksa. Namun, Cuping sangat pantang menyerah. Meskipun dia diserang dengan kejam, dia mengertakkan giginya, dan tidak menjerit kesakitan. Kamu memiliki integritas. Baiklah, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2. Tiba-tiba, binatang Qian Feather Monstrous membalik pergelangan tangannya dan mulai membentuk segel tangan. Lalu, dia menunjuk Cuping dengan tangannya yang lain. Dalam sekejap, banyak lampu merah gelap terbang dari jarinya, dan menembus ke tubuh Cuping. Setelah lampu merah gelap memasuki tubuh Cuping, mereka mulai dengan cepat berkeliaran di sekitar tubuh Cuping seperti serangga. Eao! Pada saat itu, Cuping membuka mulutnya dan menjerit memilukan dan paru-paru. Berhenti, tuanku. Tolong berhenti, tolong. Tolong luang dia. Petik 2. Mereka masih sangat muda, tuanku. Tolong jangan turunkan diri ke level mereka. Aku mohon padamu. Tolong luang mereka. Melihat adegan ini, Cuping segera mulai memohon maaf. Kamu ingin aku mengampuni mereka? Itu tidak mustahil. Bagaimana dengan ini? Kamu kowetau ke ayahmu di sini 400 kali sendirian. Lakukan itu. Dan aku akan mengampuni kalian semua. Kata Qian Feather Monstrous Beast kepada Cuping. Oke. Aku akan bersujud padamu. Aku akan bersujud padamu. Petik 2. Cuping tidak ragu terhadap permintaannya. Dia mulai mengangguk berulang kali. Setelah itu, Cuping berlutut di tanah atas kemauannya sendiri dan mulai bersujud kepada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Dia sangat kuat saat dia menghancurkan kepalanya ke tanah. Lebih jauh lagi, dengan setiap kowetau, dia membungkuk dengan tangan terangkat ke depan sambil berkata, Tuanku, kita salah. Tolong lepaskan kami. Petik 2. Sama seperti itu, Cuping terus kowetau kepada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Aku sudah mendengar desas-desus bahwa Chu Heavenly Clan Anda digunakan untuk memerintah realem cultivation martial ancestral. Desas-desus tentang bagaimana Chu Heavenly Clan Anda mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Petik 2. Kenapa saat ini generasimu, kamu semua menjadi tidak berguna ini? Di masa lalu, ayahmu aku tidak bisa mengerti. Namun sekarang, ayahmu, aku mengerti. Itu karena kalian semua terlalu lemah, terlalu tidak berguna. Petik 2. Hahaha. Ketika mereka melihat Cuping berseru kepada mereka tanpa henti, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kasihan, tetapi mereka malah melihat Cuping dengan tatapan mengejek. Kakak Cuping, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba meledak dari kejauhan. Suara tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah suara itu. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, mereka bisa melihat seorang pria muda dengan plat judul Chu Heavenly Clan di pinggangnya berdiri di kejauhan dan melihat ke arah mereka. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng.
yang mengejar Chu Ping dan yang lainnya. Oh, kamu berani mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang kalian semua rencanakan sebelumnya. Kenapa yang lain datang begitu cepat? Petik 2. Laki-laki, tangkap bocah itu. Qian Feather Monstrous Beast yang telah menyerang perintah Chu Ping dan Chu Qing. Was. Tepat setelah dia memberi perintah, seseorang segera mulai terbang menuju Chu Feng. Itu adalah peringkat 1 surgawi abadi. Karena kultivasinya, dia menatap Chu Feng dengan ekspresi jijik. Sepertinya dia adalah Raja Wali Surgawi dari surga yang memandangi seekor burung kecil di bumi. Tiba-tiba, dia menyerang dengan serangan telapak tangan. Kekuatan bela diri tanpa batas mulai bergerak menuju Chu Feng seperti air terjun yang menindas. Dia tidak menahan sedikit pun. Dia merasa bahwa jika serangan itu mendarat, pemuda di depannya pasti akan mati jika dia tidak berada di bawah perlindungan kekuatan khusus Realem Martial Cultivation Martial Ancaman. Bab 3129 The Furious Chu Feng. Namun, bahkan dengan perlindungan formasi Realem Cultivation Martial Ancestral, serangan itu masih akan membawa Chu Feng kesakitan karena jiwa seseorang hancur. Was. Namun, pada saat Qian Feather Monstrous Beast menyerangnya, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dibandingkan dengan serangan yang masuk dipenuhi dengan keinginan membunuh, Chu Feng hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng melambaikan tangannya, bahwa Qian Feather Monstrous Beast merasakan tubuhnya hancur. Bahkan jiwanya nyaris tercabik-cabik. Yo! Pada saat itu, Qian Feather Monstrous Beast mengeluarkan teriakan yang tak tertandingi. Para penonton dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Pada saat Qian Feather Monstrous Beast bergegas untuk menyerang Chu Feng, dia langsung terbentur ke belakang, menabrak tembok dengan keras. Pada saat itu, ekspresi semua orang dari klan Qian Feather Monstrous berubah sangat. Ini termasuk Qian Feather Monstrous Beast yang menyiksa Chu Qing sebelumnya. Dia juga membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Alasan untuk itu adalah karena aura Chu Feng dirilis saat dia menyerang. Peringkat 6 surgawi abadi, tingkat kultivasi itu lebih kuat dari mereka semua yang hadir. Kamu siapa? Kekuatan apa yang kamu miliki? Kenapa kau datang ke wilayah klan Qian Feather Monstrous kami? Si Qian Feather Monstrous Beast bertanya dengan keras. Meskipun Chu Feng memiliki plat judul klan Surgawi Chu di pinggangnya, mereka tidak percaya bahwa dia berasal dari klan Surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah karena klan Surgawi Chu terlalu lemah. Dengan demikian, setelah mereka merasakan kekuatan Chu Feng, reaksi pertama mereka adalah bahwa Chu Feng milik kekuatan lain, bahwa ia pasti datang dengan tujuan tersembunyi. Adapun Chu Feng, dia benar-benar mengabaikan pertanyaan mereka. Tubuh Chu Feng bergeser, dan dia langsung tiba di samping Chu Ping. Dia secara pribadi membantu Chu Ping kembali. Kemudian, dia bertanya kepada Chu Ping, "Kakak Chu Ping, apakah mereka memaksamu untuk berlutut?" Chu Feng menunjukkan ekspresi kesakitan saat dia menanyakan kata-kata itu. Chu Ping memaksakan senyum di wajahnya. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Dia takut Chu Feng menimbulkan masalah. Bagaimanapun, lawan mereka adalah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Jika Chu Feng benar-benar melakukan sesuatu kepada mereka, seluruh Chu Heavenly Clan mereka akan berakhir menderita dengan menyedihkan. Chu Feng, itu dilakukan oleh mereka. Kami bertemu mereka di sini, dan mereka segera menyerang kami. Petik 2. Selanjutnya, mereka menyerang kami dengan serangan fatal sejak awal. Mereka hanya mencoba mengambil nyawa kita. Untungnya, ada kekuatan pelindung di tempat ini yang melindungi hidup kita. Kalau tidak, kita akan mati di tangan mereka. Petik 2. Sementara Chu Ping tidak mengatakan apa-apa, Chu Haoyan berdiri dan menunjuk ke arah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous dengan ekspresi marah ketika dia memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. Tidak hanya mereka menyerang kita, mereka bahkan memaksa kita untuk berlutut kepada mereka. Ketika kami menolak, mereka memutuskan untuk menyiksa kami. Petik 2. Lebih jauh lagi, mereka bertekad untuk menghancurkan jiwa kita dengan setiap serangan. Meskipun kekuatan tempat ini mampu membuat kita tetap hidup, kita masih harus menderita rasa sakit jiwa kita yang hancur. Mengikutinya, Chu Huanyu juga berdiri dan menunjuk pada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous dengan tangan menggigil. Chu Feng, jika Anda menganggap diri Anda sebagai anggota klan surgawi Chu kami, Anda harus membalas kami, dan membuat mereka mengalami rasa sakit karena jiwa mereka hancur, kata Chu Haoyan kepada Chu Feng. Chu Feng, jika kamu ingin membalas kami hari ini dan menyingkirkan penghinaan kami, aku, Chu Huanyu, akan menghapus dendam dan keluhanku dengan kamu. Selanjutnya, di masa depan, saya akan mendengarkan pesanan Anda, kata Chu Huanyu kepada Chu Feng. Aku,
Chu Haoyan akan melakukan hal yang sama. Chu Haoyan menambahkan. Tak satu pun dari mereka terdengar seperti mereka bercanda. Sebaliknya, mereka bersumpah dengan serius di wajah mereka. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Hanya pada saat itulah dia menemukan bahwa kedua jenius arogan itu tidak hanya sepenuhnya berlumuran darah dan menggigil karena amarah, tetapi air mata juga menutupi wajah mereka. Mereka menangis. Mereka benar-benar menangis. Chu Feng bisa membayangkan penghinaan macam apa yang telah diderita Chu Haoyan dan Chu Huanyu sebelum dia tiba. Ego kedua jenius itu telah menerima pukulan besar. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan meminta bantuan darinya, seseorang yang mereka benci. Mengapa kamu semua menyerang klan saya? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Tatapan Chu Feng sangat tajam. Ketika mereka merasakan tatapan Chu Feng, belum lagi yang lain dari Qian Feather Monstrous Clan. Bahkan Qian Feather Monstrous Base yang sangat sombong yang telah menyiksa Chu Ping dan Chu Qing sebelumnya merasakan sarafnya tegang, dan keringat dingin muncul di tubuhnya. Mereka merasakan niat membunuh dari tatapan Chu Feng. Kamu benar-benar seorang klan surgawi Chu? Apa yang akan kau lakukan? Apakah Anda tahu siapa kita? Petik 2. Jika Anda berani melakukan apapun kepada kami akan membuat Chu Heavenly Clan Anda tidak dapat terus eksis di alam budidaya bela diri ancestral. Petik 2. Meskipun dia sudah mulai panik, Qian Feather Monstrous Base masih menunjuk Chu Feng dengan tangan menggigil dan mulai mengancamnya. Tampaknya Anda tidak mengerti situasi Anda. Chu Feng menyipitkan alisnya yang tajam. Niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat. Adik kecil Chu Feng, berhenti. Anda harus segera berhenti. Petik 2. Mereka adalah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Kami tidak mampu menyinggung mereka. Kita tidak bisa menyerang mereka. Petik 2. Namun, pada saat itu, Chu Ping dengan erat meraih Chu Feng, menghentikannya dari menyerang orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Melihat Chu Ping bertindak seperti itu, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak dapat menahan diri dari mengungkapkan ekspresi puas diri. Kakak Chu Ping, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda lupa apa yang mereka lakukan pada Anda sebelumnya? Chu Feng bertanya pada Chu Ping. Adik kecil Chu Feng, kami telah menyusup ke wilayah mereka. Kita yang salah, bahkan jika mereka memutuskan untuk menghukum kita sedikit. Itu adalah hak mereka, kata Chu Ping. 30. Bab 3130 mengambil martabat hilang. Hukuman ringan, jika bukan karena kekuatan perlindungan dari Realem Martial Cultivation Realem, Anda semua akan mati beberapa kali. Namun, Anda menyebutnya hukuman ringan? Petik 2. Ekspresi kemarahan muncul di mata Chu Feng. Tiba-tiba, dia meraih Chu Ping dan mengangkatnya. Dia kemudian menunjuk ke Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Buka matamu dan lihat dengan ama. Mereka bertiga adalah saudaramu. Petik 2. Saudara-saudaramu telah disiksa sampai keadaan seperti itu oleh mereka. Namun, Anda mengatakan bahwa itu hanyalah hukuman ringan? Petik 2. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-laki mereka? Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng dengan kejam melemparkan Chu Ping ke tanah. Duduk tanpa daya di tanah. Chu Ping memiliki ekspresi tertegun. Dia bingung bagaimana harus merespons. Kakak Chu Ping, ketika Anda berlutut di tanah dan memohon maaf kepada mereka, pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang Anda lakukan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh leluhur tua kita? Apa yang kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, itu juga mempermalukan seluruh klan surgawi Chu kita, mempermalukan leluhur kita. Chu Feng menunjuk Chu Ping dan berbicara dengan keras. Chu Ping diam, tubuhnya menggigil, matanya memerah saat air mata mulai mengalir dari mereka tanpa henti. Apakah Anda tahu mengapa mereka memandang rendah Chu Heavenly Clan kami? Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka akan mengampuni Anda setelah Anda berlutut dan memohon pengampunan? Aku akan memberitahumu ini. Mereka tidak akan melakukannya. Petik 2. Mereka tidak melakukannya di masa lalu. Mereka tidak akan melakukannya sekarang. Dan mereka tidak akan melakukannya di masa depan. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Petik 2. Dunia pembudidaya bela diri selalu menjadi tempat di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Bahkan jika Anda mengibas-ngibaskan ekor Anda dan mengasihani, tidak ada yang akan benar-benar bersimpati dengan Anda. Lanjut Chu Feng. Pipi Chu Ping mengalir dengan air mata. Dia terisak tanpa mengeluarkan suara. Apa gunanya menangis? Jika menangis bermanfaat, kita tidak perlu melakukan upaya untuk melatih lagi. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih lengan Chu Ping, menariknya kembali dari tanah. Kakak Chu Ping, perhatikan baik-baik. Aku, Chu Feng, akan memberitahumu bagaimana mengubah pendapat yang dimiliki orang lain tentang kita.
Petik 2. Martabat yang telah direbut oleh orang lain. Hanya dengan merebutnya kembali dengan tangan sendiri akan terlahir kembali di hati kita. Kalau tidak, itu akan selamanya menjadi noda di hati kita. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya. Wuwo. Saat berikutnya, semua orang dari klan Qian Feather Monstrous jatuh ke tanah dan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Tubuh dan jiwa mereka dihancurkan berulang kali. Mereka mengalami rasa sakit dan takut dibunuh berulang kali. Mereka mengalami kematian berulang kali. Itu bukan hanya penyiksaan tubuh fisik seseorang atau kehancuran jiwa seseorang. Itu adalah penyiksaan jiwa seseorang. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Anda dapat berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf kepada saudara-saudara saya, atau terus disiksa oleh kekuatan saya selamanya. Petik 2. Meskipun benar bahwa saya tidak akan bisa membunuh kalian semua, karena kekuatan Realm Cultivation Martial Ancestral melindungi hidup Anda, saya berani menjamin bahwa, jika saya ingin, saya akan dapat membuat Anda semua menderita gugup hancur dan kehilangan semua kesadaran untuk menjadi mayat berjalan. Petik 2. Chu Feng mengancam orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Tuanku, tolong berhenti. Saya bersedia melakukan Kowetou dan meminta maaf. Saya bersedia melakukan Kowetou dan meminta maaf. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, segera ada seseorang dari klan Qian Feather Monstrous yang menyuarakan niat mereka untuk bersujud dan memohon pengampunan. Tuanku, aku bersedia meminta maaf kepada saudara-saudaramu. Tolong ampuni aku. Petik 2. Tuanku, aku juga bersedia. Saya juga mau. Petik 2. Setelah itu, semakin banyak orang dari klan Qian Feather Monstrous menyuarakan niat mereka untuk bersujud dan memohon pengampunan. Segera, semua Qian Feather Monstrous Base yang hadir menyuarakan niat mereka untuk bersujud dan meminta maaf kepada Chu Ping, Chu Qing, Chu Huanyu dan Chu Haoyan. Bahkan orang yang telah memandang Chu Ping dan yang lainnya dengan jijik dan menyiksa mereka berulang kali menyuarakan niatnya untuk bersujud dan memohon pengampunan. Dengan ini, Chu Feng mengambil kembali kekuatannya. Lalu, dia dengan dingin berkata, kalian semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika ada yang berani tidak taat dengan cara apapun, saya ingin Anda semua berharap Anda mati. Petik 2. Tuanku, aku salah. Aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong ampuni aku. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Ping. Melihat itu, Chu Ping tertegun. Dia tidak pernah berharap orang pertama akan berlutut dan meminta maaf kepadanya sebagai individu yang sombong yang telah menyiksanya sebelumnya. Setelah itu, semua klan Qian Feather Monstrous hadir berlutut dan mulai bersujud kepada Chu Ping dan yang lainnya berulang kali. Mereka tidak hanya melakukan Kowetou, tetapi mereka juga memohon pengampunan. Bahkan, suara mereka bahkan bergetar. Itu ketakutan. Mereka sangat takut. Pada saat itu, Chu Ping tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Orang harus tahu bahwa itu adalah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Orang-orang yang harus dia hindari jika dia bertemu mereka sebenarnya semua berlutut di depannya. Mereka tidak hanya melakukan Kowetou, tetapi mereka juga memohon pengampunan, memohon untuk dibebaskan. Chu Ping benar-benar merasa seolah sedang bermimpi. Namun, dia tahu betul bahwa ini adalah kebenaran, bahwa itu benar-benar terjadi. Pada saat itu, Chu Ping mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia menemukan bahwa Chu Feng masih sepenuhnya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng mungkin sudah melihat terlalu banyak adegan ini, dan menjadi terbiasa. Chu Ping juga menyadari bahwa apa yang dikatakan Chu Feng sangat mungkin benar. Di tempat seperti ini, orang tidak bisa menjadi penakut dan pengecut. Mengibas-ngibaskan ekor dan mengasihani sama sekali tidak berguna. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan rasa hormat melalui itu. Hanya dengan memiliki tinju yang lebih keras barulah seseorang bisa mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari orang lain. Bab 3131 Bala Bantuan Klan Monstrous. Meskipun orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous memohon pengampunan, Chu Feng tidak memiliki niat untuk menyelamatkan mereka. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng sangat sederhana. Dia harus memuaskan Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Jika tidak, Chu Feng tidak akan membiarkan Qian Feather Monstrous Clansman itu. Sensasi ini. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Dia merasakan aura yang kuat dengan cepat terbang ke arah mereka. Selain itu, aura itu terasa mirip dengan klan Qian Feather Monstrous lainnya sebelum dia. Individu yang masuk adalah Qian Feather Monstrous Base. Adik kecil Chu Feng, ada apa? Melihat kerutan di wajah Chu Feng,
Cuping memperhatikan ada sesuatu yang salah. Kakak Cuping, bala bantuan Qian Feather Monstrous Clan akan datang. Anda berempat harus segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke arah kami datang, kata Chu Feng. Apa yang harus kita lakukan tentang situasi ini? Tanya Cuping. Aku akan menghentikan mereka. Anda semua cepat-cepat pergi dari sini, kata Chu Feng. Oke, kamu harus hati-hati. Petik 2. Adik-adik ikuti saya. Petik 2. Cuping tidak ragu. Dia berbalik dan segera melarikan diri bersama Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan dapat membantu Chu Feng dengan tetap di sana. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban Chu Feng. Benar saja. Tidak lama setelah Cuping dan yang lainnya pergi, beberapa lusin figur dengan cepat terbang. Mereka semua adalah orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi surgawi abadi. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 4 Heavenly Immortal. Sedangkan yang terkuat adalah peringkat 8 Heavenly Immortal. Ketika orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tiba dan melihat klan mereka yang berlutut di tanah, mereka semua mulai berkerut dengan emosi yang rumit di mata mereka. Apa yang kalian lakukan berlutut di tanah? Tiba-tiba, sebuah teriakan marah terdengar. Itu peringkat 8 surgawi abadi. Ini Tuan King Yu Fengming, ini bagus, kami diselamatkan sekarang. Kami diselamatkan. 1. King Yu berarti bulu Qian, kurung siku tutup. Tuan King Yu Fengming, selamatkan kami. Cepat, selamatkan kami. Setelah melihat bahwa bala bantuan telah tiba, klan Qian Feather Monstrous yang berlutut di tanah segera bereaksi seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka, dan semua mulai dengan panik meminta bantuan. Bahkan ada di antara mereka yang mulai bereaksi secara berlebihan dengan ingus dan air mata ketika mereka menangis minta tolong. Seolah-olah mereka telah menderita pelecehan besar oleh tangan Chu Feng, yang mengatakan, Chu Feng memang menggunakan metode yang cukup kejam dan kejam pada mereka. Tidak akan berlebihan untuk menyebut apa yang dilakukan Chu Feng kepada mereka pelecehan. Pada saat itu, peringkat 8 surgawi abadi dan yang lainnya di belakangnya semua menyadari bahwa semua ini harus terkait dengan pria itu di bawah. Namun, karena mereka tidak dapat merasakan kekuatan Chu Feng, mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Sebagai gantinya, mereka mulai memeriksa Chu Feng. Ketika mereka menemukan plat judul Chu Heavenly Clan di pinggang Chu Feng, ekspresi mereka berubah. Kejutan memenuhi mata mereka. Terbukti, mereka tidak mengira klan mereka akan ditindas oleh klan surgawi Chu belaka. Setelah semua, mereka merasa bahwa Chu Heavenly Clan di realem Cultivation Martial Ancestral adalah klan sampah yang sangat lemah. Adapun klan mereka berlutut di tanah, yang terkuat di antara mereka adalah peringkat 5 surgawi abadi. Bukankah ini berarti bahwa Chu Heavenly Clansman yang berdiri di bawah memiliki budidaya setidaknya peringkat 6 Heavenly Immortal? Meskipun kultivasi semacam itu bukanlah sesuatu yang mereka, Qian Feather Monstrous Beast, akan takuti. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan untuk klan surgawi Chu saat ini. Anda berasal dari Chu Heavenly Clan? Pangkat 8 Heavenly Immortal itu bertanya. Mengapa repot-repot menanyakan sesuatu yang sudah Anda ketahui? Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Sombong apa? Apakah Anda tidak ingin terus berlatih dengan damai di alam martial cultivation ancestral ini? Peringkat 8 Heavenly Immortal itu berteriak dengan marah setelah mendengar kesombongan Chu Feng mengakui siapa dirinya. Dia tidak repot-repot bertanya mengapa Chu Feng memutuskan untuk menyerang klan dan membuat mereka berlutut. Sebagai gantinya, dia telah membuat penilaian kematian untuk Chu Feng sejak awal. Perilakunya sangat arogan. Saya merasa bahwa Anda harus bertanya kepada saya mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan pada klan Anda. Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Aku tidak perlu tahu alasannya. Lagi pula, apa yang telah kau lakukan adalah pelanggaran besar. Begitu peringkat 8 Heavenly Immortal mengatakan kata-kata itu, niat membunuh segera melonjak di matanya. Dengan pikiran, kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak keluar untuk menindas Chu Feng. Chu Feng mengharapkan semua ini, pada saat yang sama ketika dia melepaskan niat membunuh. Sebelum dia bahkan bisa mengirimkan kekuatan penindasnya, Chu Feng melepaskan tanda petir tingkat surgawi dan kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno. Dua keterampilan rahasia menyatu dengan Chu Feng, berubah menjadi kapak kecil dan pedang yang perlahan-lahan berputar di sekitarnya. Pada saat itu, kekuatan tingkat surgawinya Mark Petir meningkatkan budidaya Chu Feng oleh seluruh tingkat. Dua keterampilan rahasia juga membantu Chu Feng mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Kekuatan pertempuran Chu Feng tidak lagi lebih lemah dari peringkat 8 Heavenly Immortal Qian Feather Monstrous Clan. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan dengan mudah membubarkan kekuatan 8 Heavenly Immortal yang menindas itu. Orang ini.
Heran, Tidak hanya klan Qian Feather Monstrous berlutut di depan Chu Feng heran. Tetapi bahkan bala bantuan yang telah tiba kemudian benar-benar tercengang. Bahkan peringkat 8 surgawi abadi terkejut. Mereka semua tahu bahwa pemilik garis keturunan petir surgawi akan dapat membentuk tanda petir tingkat surga dan meningkatkan budidaya mereka pada tingkat setelah pelatihan di teknik penghukuman misterius surga. Namun, mereka tidak mengira karakter yang muncul di dahi Chu Feng adalah karakter ilahi. Petik 1. Alasan untuk ini adalah karena ini berarti bahwa Chu Feng tidak berlatih di teknik hukuman surga misterius. Sebagai gantinya, dia telah melatih teknik hukuman misterius yang legendaris. Bab 3132 Target Me Alone. Ada banyak orang yang memiliki garis keturunan petir surgawi di leluhur martial Starfield. Bahkan di antara mereka yang terlatih dalam teknik hukuman surga hukuman bernomor cukup banyak. Namun, saat ini tidak ada seorang pun di leluhur bela diri ancestral yang dilatih dalam teknik misterius hukuman surgawi. Namun, satu orang seperti itu sebenarnya muncul di depan mata mereka. Dengan ini, bagaimana mungkin klan Qian Feather Monstrous tidak heran? Yang mengatakan, yang paling mengejutkan mereka adalah fakta bahwa Chu Feng tidak hanya berlatih dalam teknik penghukuman misterius surgawi yang legendaris, tetapi juga memahami keterampilan rahasia yang menantang surga yang benar-benar mampu memberinya tingkat pertempuran yang menantang surga. Kekuasaan. Pada saat itu, semua orang dari Qian Feather Monstrous Clan menyadari bahwa Chu Heavenly Clansman yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka bukanlah individu yang sederhana. Anda baru saja memasuki realm kultivation martial ancestral, kan? Pada saat itu, bahkan ekspresi peringkat 8 surgawi abadi telah berubah. Dia tidak lagi berusaha dengan gegabah menyerang Chu Feng, dan malah mulai menanyainya. Itu benar, kata Chu Feng. Siapa namamu? Pangkat 8 surgawi immortal itu terus bertanya. Saya bangga dengan nama saya dan mendukung tindakan saya. Saya Chu Feng, kata Chu Feng. Chu Feng, mendengar nama Chu Feng, ekspresi Qian Feather Monstrous Beast agak berubah. Mereka mengatur ingatan dalam pikiran mereka dan dengan hati-hati mencoba mengingat informasi tentang Chu Feng. Sayangnya, mereka tidak dapat mengingat apapun tentangnya. Mereka belum pernah mendengar tentang klan surgawi yang memiliki seseorang bernama Chu Feng. The Chu Heavenly Clan telah benar-benar menyembunyikanmu dengan baik. Tiba-tiba, seorang individu yang lebih tua dari Qian Feather Monstrous Clan berbicara dengan tawa dingin. Apa maksudmu? Tanya Chu Feng. Apakah Anda bukan seseorang yang klan surgawi diam-diam telah memelihara? Kalau tidak, bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Pria itu bertanya. Belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya? Aku ragu itu masalahnya. Chu Feng tersenyum ringan. Kami benar-benar belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Peringkat 8 surgawi abadi berbicara dengan tawa mengejek. Setelah itu, klan Qian Feather Monstrous lain di sekitar peringkat 8 Heavenly Immortal juga mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi ejekan. Oh, menghadapi tawa penuh ejekan mereka, Chu Feng tersenyum ringan. Lalu, dia berkata, apakah Anda semua sudah mendengar tentang Chu Xuan Yuan? Chu Xuan Yuan, setelah Chu Feng mengangkat nama itu, ekspresi Qian Feather Monstrous Beast segera berubah. Sangat sedikit orang di leluhur martial Starfield tidak tahu tentang Chu Xuan Yuan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah mengguncang seluruh Starfield martial ancestral. Bahkan sekarang, kisah prestasinya telah diwariskan dengan pujian oleh banyak orang. Ketika Chu Feng mengangkat nama Chu Xuan Yuan, mereka tiba-tiba teringat masalah tentang Chu Feng. Bukankah putra Chu Xuan Yuan disebut Chu Feng? Kamu adalah putra Chu Xuan Yuan? Hewan Qian Feather Monstrous bertanya dengan takjub. Tepatnya, jawab Chu Feng. Tidak mungkin, bukankah dikatakan bahwa Anda sudah lama mati? Petik 2. Mereka heran setelah mendengar jawaban Chu Feng. Bagaimanapun, mereka telah mendengar bahwa putra Chu Xuan Yuan telah meninggal sejak lama. Itulah alasan mengapa mereka tidak mengaitkan Chu Feng dengan putra Chu Xuan Yuan segera. Aku jelas masih hidup. Selain itu, saya sudah hidup dengan cukup baik. Chu Feng berbicara dengan senyum tipis. Ini. Setelah memverifikasi identitas Chu Feng, semua orang dari klan Qian Feather Monstrous heran. Setelah tercengang, mereka mengalihkan pandangan mereka ke peringkat 8 Heavenly Immortal. Awalnya, mereka bertekad untuk membuat Chu Feng membayar tindakannya. Namun, setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan, mereka mulai ragu. Tepatnya, mereka sedikit takut. Siapa Chu Xuan Yuan? Mereka telah mendengar tentang dia, dan tahu betul siapa dia. Bahkan, ketika menyebutkan nama Chu Xuan Yuan, mayoritas senior klan mereka akan mengungkapkan rasa takut dan hormat. Di mata banyak orang,
Kehidupan Chu Xuanyuan mirip dengan kehidupan dewa. Alasan untuk itu adalah karena apa yang telah dia capai adalah hal-hal yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Melihat Chu Feng mengungkapkan kekuatannya, mereka sudah sangat terkejut melihat bagaimana seseorang semuda Chu Feng mampu kemampuan yang tak terbayangkan. Namun, setelah mengetahui bahwa Chu Feng sebenarnya adalah putra Chu Xuanyuan, mereka tidak lagi terkejut oleh Chu Feng. Sebaliknya, mereka merasa bahwa apa yang mampu dilakukan Chu Feng hanya bisa diharapkan. Lagi pula, Chu Xuanyuan juga seseorang yang terlatih dalam teknik misterius hukuman surgawi. Selain itu, bukan hanya Chu Xuanyuan sendiri yang sangat luar biasa kuat, tetapi ayahnya, Chu Hanxian, juga seorang jenius yang menentang surga yang namanya telah mengguncang seluruh leluhur martial Starfield. Berpikir tentang itu, bagaimana mungkin cucu Chu Hanxian, putra Chu Xuanyuan, menjadi individu biasa? Untuk orang seperti dia akan mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian. Menjadi musuh dengan seseorang seperti itu adalah sesuatu yang perlu mereka pertimbangkan dengan cermat. Dengan demikian, setelah klan Qian Feather Monstrous menemukan siapa Chu Feng, mereka mulai merasa sedikit takut. Hanya karena kamu putra Chu Xuanyuan, kamu berani melakukan kemarahan seperti itu? Pangkat 8 Heavenly Immortal itu bertanya dengan dingin. Dibandingkan dengan perubahan sikap anggota klannya, dia masih menatap Chu Feng dengan niat membunuh di matanya. Membunuh niat yang meningkat setelah mengetahui siapa dia. Kalian semua tahu betul perilaku seperti apa yang bisa dilakukan anggota keluargamu. Jadi, saya enggan berdebat dengan Anda semua tentang siapa yang benar dan salah dalam apa yang terjadi di sini hari ini. Petik 2. Aku juga tidak tinggal di sini untuk berdebat dengan kalian semua. Sebaliknya, saya tetap tinggal karena ada satu hal yang saya butuhkan agar Anda semua mengerti, kata Chu Feng. Oh, mendengar kata-kata itu, peringkat 8 Heavenly Immortal tersenyum ringan. Dia bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu ingin kami mengerti? Orang yang membuat klan Qian Feather Monstrousmu berlutut di tanah adalah aku, Chu Feng, sendirian. Petik 2. Dengan demikian, saya harap Anda semua akan menargetkan saya sendiri jika Anda ingin membalas dendam untuk mereka, dan tidak melibatkan klan saya, kata Chu Feng. Bab 3133 King Yu Fengming. Bagaimana jika kami menolak untuk menargetkan Anda sendirian? Tanya Qian Feather Monstrous Clan peringkat 8 Heavenly Immortal. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Realm Cultivation Martial Ancestral dilindungi oleh formasi besar. Jadi, tidak peduli metode apa yang harus kalian semua gunakan, kamu tidak akan bisa membunuh klan saya. Petik 2. Jika Anda menargetkan mereka, saya akan menemukan orang-orang yang telah mempermalukan klan saya setelah meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestral dan membayar mereka untuk semua tindakan mereka. Pada saat itu, tanpa perlindungan formasi Grand Realm Cultivation Martial Ancestral, saya tidak akan dapat menjamin bahwa Anda semua akan dapat melewati itu, kata Chu Feng. Apakah aku salah dengar? Dia benar-benar mengancam kita? Haha, seorang ksatria langit Heavenly belaka sebenarnya berani mengancam Qian Feather Monstrous Clan kami? Petik 2. Pada saat itu, peringkat 8 Heavenly Immortal meledak tertawa tiba-tiba. Dia juga menatap klannya berulang kali saat dia tertawa. Dia memiliki ekspresi yang tampaknya dipandang rendah. Dihadapi dengan cemoohan surgawi immortal peringkat 8 itu, Chu Feng tidak hanya tenang, dia bahkan memiliki senyum di wajahnya. Meskipun peringkat 8 Heavenly Immortal itu jelas mengejeknya, Chu Feng bertindak seolah-olah dia sedang melihat badut. Apa yang membuatmu berpikir kau mampu mengancam kita? Tiba-tiba, peringkat 8 Dewa Surgawi itu melepaskan serangan. Ketika dia menembak telapak tangannya kali ini, tangan Qian besar muncul dari udara tipis dan menabrak Chu Feng. Segera setelah itu, tangan besar itu meledak di hadapan Chu Feng, dan riak energi Qian yang tak terhitung mulai menyapu segala arah. Seketika, riak energi menutupi seluruh wilayah. Ingat kata-kataku, kalau tidak, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar lagi. Hanya, suara Chu Feng terdengar dari segala arah. Mendengar kata-kata itu, peringkat 8 Heavenly Immortal segera melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan angin kencang yang menyebarkan riak energi. Ketika orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous melihat ke arah Chu Feng lagi, Chu Feng tidak terlihat. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, peringkat 8 surgawi abadi dikutuk dengan keras. Alasan untuk itu adalah karena dia, serta semua orang yang hadir, tahu bahwa Chu Feng sudah pergi. Chu Feng telah melarikan diri. Chu Feng tahu bahwa orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous adalah binatang buas yang memiliki garis keturunan khusus.
Dia merasa bahwa peringkat 8 Heavenly Immortal juga harus memiliki kemampuan khusus. Bahkan jika Chu Feng untuk mengungkapkan persenjataan abadinya dan meningkatkan kekuatan pertempurannya dengan tingkat lain, dia tidak akan selalu mampu mengalahkan peringkat 8 surgawi abadi. Pertempuran seperti itu tidak ada artinya sama sekali. Bahkan mungkin bagi klan Qian Feather Monstrous untuk memiliki individu yang lebih kuat di sekitarnya. Jika itu yang terjadi, Chu Feng akan menjadi orang yang menderita kerugian. Karena itu, daripada tetap berjuang, lebih baik memanfaatkan fakta bahwa lawan-lawannya ceroboh untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Chu Feng sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan kepada mereka. Sudah cukup bahwa dia membuat mereka memahami niatnya. Setelah melarikan diri, Chu Feng tidak pergi mencari Cuping dan yang lainnya. Sebaliknya, ia mulai bergerak diam-diam. Chu Feng ingin tahu persis apa yang membawa orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous di sana. Dia bertanya-tanya apakah mereka mungkin datang untuk sumber energi alami yang kuat itu. Chu Feng juga berusaha menemukan sumber energi alami yang kuat. Namun, ia menemukan bahwa meskipun energi alami semakin padat, menemukan sumbernya bukanlah tugas yang mudah. Akhirnya, Chu Feng menemukan kelompok Qian Feather Monstrous Beast lainnya. Kali ini, Chu Feng tidak mengungkapkan dirinya, dan bukannya mulai menguping pembicaraan mereka. Dari percakapan mereka, Chu Feng menemukan bahwa mereka tidak ada di sana untuk mencari sungai abadi. Sebaliknya, mereka mencari sesuatu yang disebut biji kristal abadi. Yang mengatakan, mereka tidak secara eksplisit menyebutkan persis apa itu biji kristal abadi. Namun, dari percakapan mereka, Chu Feng menemukan bahwa mereka telah meminta bantuan seorang ahli semua demi menemukan biji kristal abadi. Adapun ahli itu, dia bukan seseorang dari klan Qian Feather Monstrous mereka. Mendengar itu, Chu Feng menyerah memikirkan menemukan biji kristal abadi. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng merasa bahwa, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan cocok untuk ahli itu bahkan jika dia dapat menemukan biji kristal abadi. Setelah semua, satu peringkat 8 surgawi abadi dari klan Qian Feather Monstrous sudah sakit kepala baginya. Setelah itu, Chu Feng kembali ke sungai abadi. Cuping, Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu semuanya hadir. Namun, mereka berempat memiliki ekspresi khawatir dan gelisah. Adik kecil Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Apa kamu baik-baik saja? Cuping segera bergegas ke Chu Feng setelah melihatnya. Saya baik-baik saja, hanya, saya bertemu seseorang bernama King Yu Fengming. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mengesankan, saya berhasil melarikan diri sementara dia ceroboh, kata Chu Feng. King Yu Fengming, mendengar nama itu, ekspresi Cuping berubah. Kakak Cuping, kamu kenal dia? Tanya Chu Feng. Saya tidak, namun, saya pernah mendengar tentang dia. King Yu Fengming itu seharusnya masih di bawah 200 tahun. Dia dikatakan sebagai salah satu jenius paling menonjol dari klan Qian Feather Monstrous. Qian Feather Monstrous Clansmen telah menunggu King Yu Fengming untuk memasuki realm Cultivation Martial Ancestral. Petik 2. Tampaknya dia telah memutuskan untuk memasuki realm Cultivation Martial Ancestral tahun ini seperti kalian semua. Petik 2. Adik kecil Chu Feng, seberapa kuat dia? Tanya Cuping. Dia peringkat 8 surgawi abadi. Namun, kami tidak benar-benar bertarung. Jadi, saya tidak yakin seberapa kuat dia sebenarnya, kata Chu Feng. Peringkat 8 surgawi abadi, mendengar kata-kata itu, Cuping menjadi lebih gugup. Kemudian, dia bertanya, dalam hal ini, adik kecil Chu Feng, bagaimana Anda bisa berhasil melarikan diri? Bab 3134 Suang Shuang bermasalah. Kakak Cuping, adik laki-laki Chu Feng memiliki kemampuan luar biasa. Peringkat 8 Dewa Surgawi tidak akan dapat menimbulkan ancaman baginya, kata Chu Qing. Adik kecil Chu Feng benar-benar jenius. Mata Cuping dipenuhi dengan kejutan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah jenius terkuat dari klan surgawi Chu mereka. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng bahkan berhasil mengalahkan orang terkuat Li Heavenly Clan dari generasi muda. Dia tidak tahu persis kemampuan seperti apa Chu Feng kesurupan. Namun, berdasarkan pada bagaimana Chu Feng dapat melarikan diri dari King Yu Fengming, peringkat 8 surgawi abadi, dengan budidaya surgawi immortal peringkat 6, Cuping menyadari bahwa Chu Feng memiliki kemampuan luar biasa. Kakak Cuping, apakah Anda tahu tentang Immortal Crystal Ore? Chu Feng bertanya. Biji kristal abadi, tentu saja aku tahu tentang hal itu. Itu adalah semacam biji yang akan muncul ketika sungai abadi muncul. Namun, dibandingkan dengan arus bawah sungai abadi, biji kristal abadi bahkan lebih sulit ditemukan. Itu adalah semacam kekuatan yang hanya bisa dijumpai oleh keberuntungan, dan tidak dicari. Petik 2.
Sejujurnya, gua yang kami temui klan dari klan Cian Feather Monstrous harus memiliki beberapa biji kristal abadi. Sebenarnya, salahku kalau kita meninggalkan tempat ini dan memasuki gua. Aku merasakan aura terpancar dari gua, dan merasa itu adalah biji kristal abadi yang legendaris. Kupikir karena kita berada di bawah tanah, tidak ada yang bisa menemukan kita. Karena itu, aku memutuskan untuk mencoba peruntunganku. Di akhirnya, bagaimanapun, kami akhirnya bertemu dengan orang-orang dari klan Cian Feather Monstrous. Petik 2. Tampaknya mereka datang untuk biji kristal abadi. Aku ingin tahu apakah mereka berhasil menemukannya atau tidak. Ketika menyebutkan biji kristal abadi, Cuping mengungkapkan ekspresi yang sangat mendambakan. Cuping adalah individu yang sangat berbakti. Bahkan, dia sangat berbakti sehingga dia agak pengecut. Namun, seseorang seperti dia benar-benar memutuskan untuk berani bahaya demi biji kristal abadi. Dari ini, jelas betapa menariknya biji kristal abadi. Chu Feng, tampaknya Anda juga pernah mendengar tentang biji kristal abadi. Mungkinkah Anda telah menemukan beberapa? Tepat pada saat itu, Chu Huanyu menanyai Chu Feng. Keserakahan memenuhi matanya. Bukan hanya Chu Huanyu, Chu Haoyan juga menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sama di matanya. Bahkan, setelah Chu Huanyu bertanya tentang hal itu, bahkan ekspresi yang melihat Chu Ping dan Chu Qing ke Chu Feng berubah. Meskipun ekspresi Chu Ping dan Chu Qing tidak serakah seperti Chu Huanyu dan Chu Haoyan, mereka masih melihat Chu Feng dengan ekspresi kerinduan. Aku sebenarnya berusaha menemukannya, namun, aku tidak dapat menemukan apapun. Namun, aku pernah mendengar bahwa klan Cian Feather Monstrous telah siap. Tidak hanya mereka mengirim ahli mereka, tetapi mereka juga meminta bantuan ahli asing. Jadi, lebih baik kita menyerah pada biji kristal abadi itu. Bagaimanapun, satu King Yu Fengming sudah sangat pelik. Jika kita bertemu dengan para ahli yang lebih kuat dari King Yu Fengming, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari mereka, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan adik kecil Chu Feng sangat masuk akal. Kita harus melupakan biji kristal abadi itu, kata Chu Ping sambil tersenyum. Kekuatan arus bawah sungai immortal ini sebenarnya cukup mengesankan juga. Ini benar terutama sekarang karena kita berada di sumbernya. Kita dapat langsung memasuki wilayah pusat untuk berlatih. Aku percaya itu akan membawa manfaat yang cukup baik untuk semua orang di sini, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan adik kecil Chu Feng sekali lagi sangat benar. Kita harus mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa arus bawah masih ada di sini untuk dilatih, kata Chu Ping. Namun, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan menepuk kepalanya. Dengan ekspresi malu, dia berkata, lihat aku hampir lupa bahwa adik perempuan Suang Shuang juga datang ke sini. Biksi Suang Shuang juga datang? Chu Feng bertanya. Itu benar, setelah kami kembali, kami melihat ini di sini. Chu Ping mengeluarkan kunang-kunang dari kosmosaknya. Namun, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu bukan kunang-kunang. Sebaliknya, itu adalah pembentukan roh. Chu Feng memegang kunang-kunang di tangannya dan mulai mengilhami kekuatan rohnya ke dalamnya. Segera, informasi masuk ke pikiran Chu Feng. Itu memang Chu Suang Shuang. Chu Suang Shuang telah tiba di lokasi itu dan tidak melihat tanda-tanda Chu Feng dan yang lainnya. Maka, dia memasuki gua untuk mencari mereka. Namun, dia takut bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan kembali saat dia pergi. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan kunang-kunang di sana untuk memberitahu mereka agar tidak pergi dan menunggu dia kembali jika mereka kembali ke sini. Kakak Chu Ping, serahkan masalah tentang Kak Suang Shuang kepada saya. Anda semua tinggal di sini dan berlatih, kata Chu Feng. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Namun, tepat setelah Chu Feng berbalik, Chu Ping meraih pergelangan tangannya. Adik laki-laki Chu Feng, jika Anda ingin pergi, maka mari kita pergi bersama. Kami tidak bisa membuat Anda berani sendirian, kata Chu Ping. Anda semua tahu betul apa situasinya di luar sana. Jika saya sendirian, saya akan dapat menangani hal-hal. Namun, jika saya membawa Anda semua dengan saya, itu malah akan menjadi tidak nyaman, kata Chu Feng. Tapi, Chu Ping merasa tidak adil membiarkan Chu Feng pergi sendirian. Tidak ada tapi, keselamatan adalah prioritas nomor 1, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia menyingkirkan tangan Chu Ping, berbalik dan mulai berjalan menuju gua sempit. Tepat pada saat itu, Chu Haoyan berkata, Chu Feng, bahkan jika Anda akan menemukan sis besar Song Shuang, tidak perlu bagi Anda untuk terburu-buru. Arus bawah ini tidak akan ada selamanya. Anda harus melatih arus bawah terlebih dahulu. Jika besar sis Suang Shuang masih belum kembali saat menghilang, tidak akan terlambat untuk mencarinya. Orang-orang dari klan Cian Feather Monstrous ada di seluruh gua itu. Bagaimana jika sis besar Suang Shuang bertemu dengan mereka saat mencari kami? Anda harus tahu betul apa yang terjadi sebelumnya.
Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ada jejak kemarahan dalam nada bicaranya. Kenapa kamu marah padaku? Apa yang aku katakan adalah untuk kebaikanmu. Arus bawah ini adalah kesempatan langka. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkannya lewat seperti ini? Selain itu, sis besar Suang Shuang adalah seorang wanita. Bahkan jika dia bertemu orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, mereka mungkin tidak perlu melakukan apapun padanya. Bahkan jika mereka benar-benar akhirnya melakukan sesuatu padanya, itu tidak masalah juga. Bagaimanapun, dengan perlindungan formasi defensif, dia tidak akan mati, kata Chu Haoyan. Chu Haoyan, jika kamu tidak mengerti pentingnya kerabatmu, bahkan jika kamu mau melepaskan kebencianmu kepadaku, kita masih tidak akan pernah bisa menjadi saudara. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan kiri. Bab 3135 Kabut Aneh. Berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur. Setelah Chu Feng pergi, Chu Haoyan bergumam dengan sangat tidak senang. Adik kecil Haoyan, jangan lupa siapa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita ketika kita dihina sebelumnya. Siapa yang mendapatkan keadilan bagi kita dan tetap tinggal untuk menghentikan bala bantuan Qian Feather Monstrous Clan sendirian sehingga kita bisa melarikan diri. Petik 2. Tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah Chu Feng benar-benar peduli tentang kita? Atau apakah dia berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur? Chu Qing berkata kepada Chu Haoyan. Tapi apakah aku salah? Dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana budidaya adalah yang paling penting. Saat ini, arus bawah sungai abadi hanya akan bertahan sebentar. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berlatih, kita akan hanya menyia-nyiakannya. Petik 2. Lupakan saja. Lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah Chu Haoyan mengatakan kata-kata itu, ia melompat ke arus bawah. Chu Qing tidak marah dengan reaksi Chu Haoyan. Alasan untuk itu adalah karena Chu Qing melihat jejak rasa bersalah di wajah Chu Haoyan ketika dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Ini berarti bahwa dia merasa malu untuk mengatakan bahwa Chu Feng berpura-pura menjadi orang yang baik sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak dia membenci Chu Feng sebelumnya, dan bahkan jika dia masih sangat membenci Chu Feng pada saat itu, dia menyadari bahwa Chu Feng benar-benar telah memberikan banyak untuk mereka. Chu Qing merasa bahwa bagi seseorang dengan temperamen Chu Haoyan untuk memiliki perubahan semacam ini sudah merupakan hal yang sangat baik. Chu Feng sekali lagi memasuki gua yang luas itu. Dia mulai mencari Chu Suang Shuang. Terdorong oleh keadaan, Chu Feng bahkan mulai menginterogasi Qian Feather Monstrous Clansman yang dia temui. Yang mengatakan, bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih tidak menemukan jejak Chu Suang Shuang. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng mulai panik sedikit. Jika Chu Song Shuang benar-benar ditangkap oleh orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, meskipun tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, dia pasti akan disiksa. Ini terutama benar karena mereka telah menyinggung klan Qian Feather Monstrous sebelumnya. Jika Chu Suang Shuang ditangkap, dia akan berada dalam bahaya besar. Chu Feng tahu betul bahwa jika jiwa seseorang dirusak berulang kali, bahkan jika itu tetap utuh, ia masih akan menderita kerusakan mental, dan bahkan menjadi gila atau kehilangan ingatan seseorang. Selain itu, jika seseorang akhirnya menderita kerusakan mental, akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Tanpa alternatif, Chu Feng tidak punya pilihan selain melanjutkan lebih dalam ke gua. Bahkan, Chu Feng mengubah targetnya ke orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Setiap kali dia bertemu orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, Chu Feng dengan hati-hati akan memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka menunjukkan tanda-tanda telah menangkap Chu Suang Shuang. Sayangnya, Chu Feng masih belum menemukan petunjuk. Chu Feng, saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang keputusan Anda untuk melewatkan kesempatan untuk berlatih di arus bawah sungai immortal. Namun, jika Anda ingin terus masuk lebih dalam ke gua ini, Anda kemungkinan akan menemui ahli dari klan Qian Feather Monstrous. Pada saat itu, belum lagi tidak dapat menyelamatkan Chu Suang Shuang, Anda sendiri juga akan berakhir menderita. Ratu wanita-ratunya tidak dapat menjaga dirinya dari memperingatkan Chu Feng. Orang harus tahu bahwa Ratu Nona adalah orang yang selalu merawat Chu Feng. Ratu-ratu tidak peduli tentang kehidupan dan kematian teman-teman Chu Feng. Dia hanya ingin Chu Feng mendapatkan lebih banyak manfaat. Arus bawah sungai abadi itu pasti merupakan pertemuan kebetulan bagi Chu Feng. Namun, Nyonya Ratu tidak mengatakan apa-apa ketika Chu Feng memutuskan untuk berhenti berlatih di arus bawah untuk mencari Chu Suang Shuang. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Chu Feng selalu menganggap orang-orang tertentu sangat penting. Meskipun orang-orang tertentu tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Chu Feng, meskipun ratu-ratu merasa bahwa tidak perlu bagi Chu Feng untuk berinvestasi begitu banyak untuk mereka,
Dia tahu bahwa selama Chu Feng memutuskan bahwa dia akan menyibukkan diri dengan mereka, semua yang dia katakan tidak akan berguna. Jelas, Chu Shuang adalah salah satu individu untuk Chu Feng. Itulah alasan mengapa ratu-ratu tidak berusaha membujuk Chu Feng untuk tidak menyelamatkan Chu Shuang. Dia menghormati Chu Feng. Namun, situasi yang dihadapi berbeda. Jika Chu Feng terus masuk lebih dalam ke gua, bahkan keselamatannya sendiri akan berisiko. Dengan situasi seperti itu, Ratu Nona tidak bisa duduk dan menonton dengan acuh tak acuh lagi. Egi, yakinlah, saya punya rencana. Jawab Chu Feng pada Egi dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Ratu Nona merasa sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa bujukannya tidak berguna lagi. Anehnya, semakin dalam ke gua Chu Feng pergi, semakin sedikit Qian Feather Monstrous Base yang dia lihat. Selanjutnya, setelah masuk jauh ke dalam gua, Chu Feng benar-benar menemukan kabut tebal di gua yang luas. Kabut putih menyerupai laut, mengisi penglihatan seseorang sepenuhnya. Awalnya, kabutnya tidak terlalu buruk. Saat berdiri di luar kabut, Chu Feng bisa melihat menembus kabut tanpa menggunakan mata langitnya. Namun, setelah Chu Feng benar-benar memasuki kabut, ia menemukan bahwa semuanya telah berubah. Dari putih, kabut berangsur-angsur berubah multiwarna. Garis pandang Chu Feng juga menjadi dikaburkan oleh kabut tebal. Chu Feng tidak hanya harus menggunakan mata langitnya untuk melihat menembus kabut, tetapi ia juga hanya bisa melihat jarak terbatas bahkan menggunakan mata langitnya. Kabut ini sangat aneh. Mungkinkah itu jebakan yang diletakkan oleh Qian Feather Monstrous Beast? Tanya Ratu Putri dengan gugup. Tidak. Kemungkinan kita telah menemukan peluang yang menguntungkan, kata Chu Feng. Sebuah kesempatan, mungkinkah ini terkait dengan biji kristal abadi itu? Tanya Nyonya Ratu. Dengan mata surgawi saya bisa melihatnya sedikit. Tempat ini pasti terkait dengan biji kristal abadi, kata Chu Feng. Ini bagus. Tidak ada tanda-tanda Qian Feather Monstrous Base di sini. Tampaknya mereka belum menemukan tempat ini. Chu Feng, ini adalah peluang besar. Anda sudah melewatkan arus bawah sungai abadi. Anda tidak dapat melewatkan biji kristal abadi ini juga. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa kamu telah menyinggung klan Qian Feather Monstrous sekarang, dan harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda bisa melawan mereka? Petik 2. Di tempat seperti ini, tidak ada yang bisa kamu andalkan. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak hanya itu, tetapi semua klan surgawi Chu harus bergantung pada Anda juga, kata Ratu Wanita Ratu. Egiku, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Bahkan tanpa biji kristal abadi, saya masih tidak akan meninggalkan kabut ini, kata Chu Feng. Ah, mengapa begitu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ratu Nona merasa sedikit tersesat. Bab 3136 Gadis Kecil Berambut Putih. Apakah kamu tahu mengapa aku memasuki wilayah kabut ini dengan sangat tegas? Itu karena aku merasakan jejak aura sis besar Shuang dalam kabut ini. Sayangnya, setelah memasuki kabut multiwarna ini, saya tidak lagi mampu merasakan auranya. Kemungkinan, kabut mempengaruhi persepsi saya, kata Chu Feng. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia memang merasakan aura Chu Shuang ketika dia mendekati kabut. Ini berarti bahwa Chu Shuang ada di dalam kabut. Itulah alasan mengapa Chu Feng memutuskan untuk memasuki kabut. Tampaknya itu adalah kehendak langit. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ratu-ratunya tumbuh semakin gembira. Dia sangat khawatir bahwa Chu Feng akan menyerah untuk menemukan biji kristal abadi demi menemukan Chu Shuang. Menilai dari situasi yang dihadapi, bahkan jika Chu Feng tidak mencari biji kristal abadi, dia masih tidak akan meninggalkan kabut aneh tanpa menemukan Chu Shuang. Dengan ini, Chu Feng akan memiliki kesempatan untuk menemukan biji kristal abadi. Secara alami, ratu-ratu akan senang. Karena pengaruh kabut multiwarna, Chu Feng tidak lagi bisa merasakan aura Chu Shuang. Dia hanya bisa mengandalkan indranya untuk mencarinya. Rumble. Tiba-tiba, Chu Feng mendengar gemuruh. Meskipun suara gemuruh itu sangat redup, Chu Feng masih bisa mengetahui dari mana datangnya. Chu Feng secara langsung melepaskan tanda petir tingkat surgawi, serta pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno tanpa ragu-ragu sedikit pun. Kemudian, dia mulai dengan cepat terbang ke arah keributan itu. Gemuruh itu sebenarnya sangat jauh dari lokasi Chu Feng. Karena itu, semakin dekat Chu Feng, semakin keras dan jelas keributan terdengar. Hanya, karena efek isolasi dari kabut multiwarna, Chu Feng hanya mampu mendengar suara gemuruh, dan tidak bisa merasakan seberapa kuat mereka, atau keadaan keseluruhan. Sepertinya seseorang sedang bertarung. Aku tidak bisa memastikan apakah itu sis besar Shuang, kata Chu Feng.
Kamu harus hati-hati, tentukan apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum mendekat, kata Ratu Wanita. Yakinlah, Nyonya Ratu, aku tahu apa yang harus dilakukan. Chu Feng mengangguk. Akhirnya, Chu Feng mendekat. Dia bisa melihat siapa yang bertarung. Dengan menyesal, itu bukan Chu Shuang. Namun, itu adalah seorang gadis. Tepatnya, itu adalah gadis kecil. Dilihat dari wajahnya, penampilan dan tinggi badannya, dia haruslah seorang gadis kecil berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Gadis kecil itu memiliki wajah yang sangat halus. Dia memiliki hidung kecil dan mulut kecil, tetapi sepasang mata hitam besar. Bulu matanya sangat panjang dan terangkat. Anehnya, meskipun gadis itu masih sangat muda, dia memiliki rambut panjang berwarna putih salju. Gaun putih yang dia kenakan ditutupi dengan tanda dan simbol. Itu adalah simbol pembentukan roh. Namun, bahkan Chu Feng tidak mampu menguraikan mereka. Apapun, simbol-simbol itu terlihat agak aneh, dan memberi Chu Feng perasaan yang sangat tidak nyaman. Kenapa itu anak-anak? Ratu-ratu berbagi visi Chu Feng. Dan karenanya juga melihat apa yang sedang terjadi. Melihatnya, dia merasa sangat heran. Peringkat 5 surgawi abadi. Budidayanya hanya satu tingkat di bawah milikku. Itu bukan budidaya yang seharusnya dimiliki seorang anak, kata Chu Feng dengan kerutan di wajahnya. Gadis itu sedang bertarung dengan monster. Tepatnya, itu bukan monster, tapi monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada sinar cahaya multiwarna muncul dari bawah tanah dan bergerak untuk menyerang gadis kecil dari segala arah. Pilar-pilar cahaya sangat indah. Mereka menyerupai pelangi. Namun, jika orang memperhatikannya dengan cermat, orang akan memperhatikan bahwa di ujung pilar ada mulut besar dengan gigi tajam dan penampilan yang mengerikan. Itu adalah monster. Monster yang tak terhitung jumlahnya menyerang gadis kecil itu. Selanjutnya, monster-monster itu sangat kuat. Jika gadis kecil itu tidak memiliki kultivasi Heavenly Immortal peringkat 5, dia pasti sudah terbunuh oleh monster itu. Namun, gadis kecil itu masih dalam krisis. Dia sudah dalam keadaan tidak beruntung dalam pertempuran, dan sama sekali tidak cocok untuk monster itu. Bang! Wuwo! Tiba-tiba, gadis kecil itu ditabrak monster dan mengetuk terbang ke arah Chu Feng. Secara kebetulan, gadis kecil itu mendarat 10 meter dari Chu Feng. Pada saat yang sama, sebuah benda jatuh dari dada gadis kecil itu. Itu adalah sepotong biji. Hanya seukuran telapak tangan. 7 warna yang beredar melalui biji. Seolah-olah itu memiliki kekuatan abadi tak berujung. Pada saat yang sama, energi alam yang intens dipancarkan oleh biji. Biji itu adalah sumber dari semua energi alami di dalam gua. Biji kristal abadi. Chu Feng, itu biji kristal abadi? Ratu wanita segera merasa gembira setelah melihat biji kristal abadi. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, tanah di sekitar Chu Feng mulai membelah. Monster multiwarna yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju untuk menyerang gadis kecil di dekat Chu Feng. Bagaimana mungkin monster-monster dengan budidaya peringkat 5 dewa surgawi menjadi pasangan yang cocok untuk Chu Feng? Tanpa bergerak, Chu Feng hanya melepaskan niat membunuh, dan semua monster itu meledak di sekitarnya. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Chu Feng tiba di samping gadis kecil itu dan membantunya berdiri. Gadis kecil itu menghapus noda darah di sudut mulutnya. Kemudian, dia mengambil langkah menjauh dari Chu Feng. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi waspada dan takut. Melihat ekspresi itu, hati Chu Feng bergerak. Dia tiba-tiba teringat gadis kecil imut yang dia temui di lautan darah abadi Lautan Timur, Little Fishy. Meskipun gadis kecil itu terlihat sangat berbeda dari Little Fishy, meskipun gadis kecil di depannya lebih tua dari Little Fishy pada waktu itu, matanya yang bening sangat mirip dengan mata Little Fishy. Jangan takut, aku tidak akan melukaimu, Chu Feng menjelaskan. Itu milikku. Gadis kecil itu menunjuk ke biji kristal abadi di tanah di dekatnya. Bab 3137 Suatu transaksi. Chu Feng, apakah Anda benar-benar berencana untuk menyerahkan biji kristal abadi kepadanya? Biji kristal abadi itu sangat kuat. Jika Anda ingin menggunakannya sendiri, itu pasti akan memungkinkan Anda untuk mencapai terobosan dalam kultivasi Anda, kata Ratu Wanita Ratu. Memang, kekuatan biji kristal abadi sangat memikat. Sayangnya, saya tidak dapat merebutnya dari tangan seorang gadis kecil. Itu bertentangan dengan prinsip saya. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Biji kristal abadi tersedot ke tangan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng menyerahkan biji kristal abadi kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan hati-hati mengulurkan tangan kecilnya dan menerima biji kristal abadi. Setelah menerimanya,
Dia segera menyimpannya. Lalu, dia mundur 2 langkah, dan terus menatap Chu Feng dengan ekspresi waspada. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng tidak berencana untuk mengambil hartanya, dia bertanya, "Kamu benar-benar berencana untuk mengembalikannya padaku?" "Mengapa saya berbohong kepada Anda?" tanya Chu Feng sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak tahu apa ini? Ini biji kristal abadi. Setiap kali sungai immortal muncul, hanya 3 biji kristal abadi seperti itu akan muncul di seluruh alam budidaya bela diri leluhur," kata gadis kecil itu. "Saya tahu ini sangat menarik. Namun, karena kaulah yang menemukannya, saya tidak akan merebutnya dari Anda," kata Chu Feng. "Sebenarnya, biji kristal abadi ini sudah cukup bagi banyak orang untuk dilatih. Mari kita lakukan ini. Jika kamu membawa saya pergi dari sini dengan aman, kita dapat berbagi biji kristal abadi ini bersama-sama," kata gadis kecil itu. "Apakah Anda mencoba bernegosiasi dengan saya?" Chu Feng tersenyum. Suara kekanak-kanakan gadis kecil itu sangat menggemaskan. Meskipun dia terdengar seperti anak kecil, dia bernegosiasi dengan dia seperti orang dewasa. Chu Feng merasa sangat lucu. "Kamu bisa menyebutnya negosiasi," kata gadis kecil itu. "Kalau begitu, beritahu aku namamu dan dari klan mana kamu berasal. Lakukan itu, dan saya akan menerima permintaan Anda," kata Chu Feng. Chu Feng dengan hati-hati mengamati gadis kecil itu dengan mata langitnya, dan memverifikasi bahwa dia memang baru berusia 7 atau 8 tahun. Bagi seorang gadis 7 atau 8 tahun untuk memiliki budidaya peringkat 5 Heavenly Immortal terlalu menakutkan. Dia adalah seorang jenius tingkat iblis yang sebenarnya. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu klan mana yang berhasil menghasilkan jenius yang luar biasa. "Aku tidak bisa memberitahumu dari klan mana aku berasal. Namun, saya dapat memberitahu Anda nama saya. Saya dipanggil Bai Li Luo." Petik 2. Bai Li Luo. Chu Feng ingat nama itu. "Bagaimana denganmu? Siapa namamu?" Gadis kecil itu bertanya. "Aku dipanggil Chu Feng. Kamu bisa memanggilku Paman Chu Feng," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Kamu belum setua itu. Mengapa aku harus memanggilmu sebagai paman? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya?" Petik 2. "Tidak. Aku akan memanggilmu adik kecil Chu Feng," kata gadis kecil itu dengan keras kepala. "Haha, Anda akan mengambil keuntungan dari saya," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Aku tidak peduli. Aku memanggilmu adik kecil Chu Feng. Kalau begitu, adik kecil Chu Feng, cukup dengan kata-kata yang berlebihan. Membawa kakak perempuan jauh dari tempat ini." Petik 2. Saat gadis kecil itu berbicara, dia pergi ke belakang Chu Feng dan melompat ke punggungnya. Tangan kecilnya meraih bahu Chu Feng dengan erat. "Gadis kecil, kau mencoba membuatku menggendongmu di punggungku?" tanya Chu Feng. "Tentu saja, dengan betapa berbahayanya tempat ini. Hanya dengan berada di sampingmu aku akan aman. Sekarang, kata-kata yang cukup berlebihan. Ayo pergi." Petik 2. Oh, juga, pastikan untuk berhati-hati. Hal-hal itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Selama kita membawa biji kristal abadi bersama kita, mereka akan menyerang kita tanpa henti, kata gadis kecil itu. "Yakinlah, kakak perempuanku Li Luo, aku, Chu Feng, menjamin bahwa kamu akan dengan aman meninggalkan tempat ini." Chu Feng tersenyum. Ketika dia berbicara, dia mulai dengan cepat terbang lebih dalam ke dalam kabut. Bang, bang, bang. Begitu Chu Feng mulai bergerak, monster muncul lagi. Selanjutnya, tampaknya seolah-olah mereka mampu mencari tahu kemana Chu Feng pergi. Mereka benar-benar mengelilingi Chu Feng, dan terus muncul di hadapannya. Namun, monster itu tidak menimbulkan ancaman bagi Chu Feng. Chu Feng hanya tersapu dengan kekuatan opresifnya dan menghancurkan semua monster yang muncul di jalannya. Monster tidak dapat menghalangi Chu Feng sedikit pun. Yang mengatakan, meskipun monster tidak menimbulkan ancaman, gadis kecil itu mulai panik. Alasan untuk itu adalah karena dia menemukan bahwa Chu Feng tidak meninggalkan kabut, tetapi malah melangkah lebih dalam ke dalamnya. "Mengapa kamu pergi lebih jauh ke dalam?" gadis kecil itu bertanya. "Aku perlu menemukan seseorang. Sebelum menemukan orang itu, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini," kata Chu Feng. "Siapa yang kamu cari? Apakah itu seorang wanita?" gadis kecil itu bertanya. "Itu benar. Apakah Anda melihatnya?" tanya Chu Feng. "Aku melihatnya. Dia ditangkap oleh orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous," kata gadis kecil itu. Ditangkap. Hati Chu Feng mengencang setelah mendengar kata-kata itu. Dia baru saja ditangkap. Namun, saya sangat pintar. Saya meninggalkan tanda pada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Jadi, saya tahu di mana mereka. Bawa aku pergi dari sini. Dan aku akan membawamu untuk menemukannya, kata gadis kecil itu. "Katakan padaku ke arah mana mereka pergi," kata Chu Feng. "Aku akan memberitahumu saat kita keluar," kata gadis kecil itu.
Gadis kecil, jangan kamu berbohong padaku. Jika tidak, biji kristal abadi itu tidak akan menjadi milikmu lagi. Ancam Chu Feng. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Apa manfaatnya bagi saya untuk berbohong kepada Anda? Gadis kecil itu bertanya. Memang, tidak ada alasan bagi gadis kecil itu untuk berbohong kepada Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng telah mengamatinya sepanjang waktu, dan memutuskan bahwa dia tidak berbohong. Gadis kecil, pegang erat-erat. Setelah itu, Chu Feng berbalik dan mulai dengan cepat bergegas ke arah dia berasal. Sementara itu, di wilayah lain dari gua yang luas, dua kelompok orang dari klan Qian Feather Monstrous telah berkumpul bersama. Salah satu kelompok dipimpin oleh King Yu Fengming. Adapun kelompok lain, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan janggut. Perlu disebutkan bahwa pria berjanggut itu sebenarnya memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada King Yu Fengming. Dia adalah peringkat 9 Heavenly Immortal, puncak Heavenly Immortal. Hanya selangkah lagi dari mencapai ranah Immortal Martial. Selangkah lagi dari mendapatkan kekuatan bela diri tingkat immortal yang paling murni, dan kemampuan untuk menggunakan persenjataan abadi. Bab 3138 Monster yang menakutkan. Feng Ming, apa yang terjadi di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengikuti monster itu? Si individu berjenggot berbicara kepada King Yu Feng Ming dengan nada yang sedikit tidak senang. Dia terlalu sombong, dan benar-benar mengabaikan klan Qian Feather Monstrous kami. Saya hanya berdebat beberapa kata dengannya, dan dia segera meninggalkan saya. Cara saya melihatnya, dia hanya mengeksploitasi kita, dan tidak benar-benar memiliki niat untuk membantu kita menemukan biji kristal abadi. Jika saya ingin menangkapnya, saya pasti akan memberinya pelajaran yang tepat. King Yu Fengming berbicara dengan sangat marah dalam suaranya. Fengming, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Apakah kamu tidak tahu mengapa gadis itu dianggap monster? Kata pria berjanggut itu. Dia hanyalah seorang gadis kecil dengan peringkat 5 kultivasi surgawi tingkat surgawi. Apa yang perlu ditakutkan? King Yu Fengming berbicara dengan nada tidak setuju. Fengming, kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Qian Feather Monstrous Clan kami menghancurkan otak kami untuk membujuknya bergabung dengan Qian Feather Monstrous Clan kami sebagai penatua tamu kami semua karena dia adalah makhluk surgawi peringkat 5 yang abadi, bukan? Tanya lelaki berjanggut itu. Bukankah itu masalahnya? King Yu Fengming bertanya. Tentu saja tidak, jika dia hanya peringkat 5 surgawi abadi. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah membuatmu pergi? Petik 2. Belum lagi itu kamu. Bahkan aku tidak akan bisa menahan satu serangan darinya, kata pria berjanggut itu. Dalam hal itu berarti bahwa dia adalah ahli tingkat martial immortal? King Yu Fengming bertanya. Pria berjanggut itu mengangguk. Dalam hal itu, apa peringkat martial immortal dia? Tanya King Yu Fengming. Tidak diketahui untuk apa tepatnya peringkat martial immortal dia, namun, dia pasti bukan peringkat 1 martial immortal, kata pria berjanggut itu. Dia sebenarnya sekuat itu? King Yu Fengming mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya dia kuat, dia juga ganas dan tanpa ampun. Saat itu, klan Surgawi Li menyinggung perasaannya. Semua karena itu, semua anggota klan mereka disiksa secara paksa sampai dia gila. Tidak ada yang mampu mengobati kegilaan mereka, kata pria berjanggut itu. 1. Mengubah Li Heavenly Clan menjadi Li Heavenly Clan karena mereka berbeda Heavenly Clans meskipun kedua karakter Cina keduanya ditulis sebagai Li. Li vs. Li. Gadis itu benar-benar menakutkan. Mendengar kata-kata itu, King Yu Fengming mengungkapkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Dia tidak akan melupakan fakta bahwa dia sebenarnya tidak terguncang oleh gadis itu. Sebaliknya, dia bertengkar dengan gadis itu. Setelah berdebat, mata gadis itu tiba-tiba memutih. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Setelah dia melihat mata putih gadis itu, dia merasakan rasa takut di hatinya. Gadis itu mengancamnya untuk tidak mengikutinya. Dan jika dia terus mengikutinya, dia akan mengambil nyawanya. King Yu Fengming benar-benar ketakutan dalam sepersekian detik. Karena itu, dia berhenti mengikutinya, dan menatap kosong ketika dia berjalan menjauh dari garis pandangnya. Setelah itu, King Yu Fengming menjadi geram melihat bagaimana ia sebenarnya ditakuti oleh seorang gadis kecil. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki berjanggut itu, dia mulai bersukacita pada kenyataan bahwa dia tidak akhirnya berkelahi dengan gadis itu. Kalau tidak, dia kemungkinan akan dipaksa ke keadaan gila olehnya. Gadis itu telah berlari mengamuk di wilayah timur Realem Martial Cultivation Martial selama 20 tahun. Praktis tidak ada seorang pun di wilayah timur yang berani memprovokasi dia. Lanjut pria berjanggut itu. 20 tahun, kalau begitu, berapa usianya? King Yu Fengming merasa heran sekali lagi.
Apakah kamu benar-benar berpikir dia baru berusia 7 atau 8 tahun? Pria berjanggut itu tertawa. Lalu, dia berkata, tidak ada yang tahu berapa umurnya. Namun, dia jelas bukan anak 7 atau 8 tahun. Bagaimana mungkin seekor monster yang telah berlari mengamuk di realem martial cultivation ancestral selama lebih dari 20 tahun menjadi anak 7 atau 8 tahun? Pria berjanggut itu bertanya. Jika gadis itu sangat berbahaya, mengapa kita bersikeras agar dia bergabung dengan Cian Feather Monstrous Clan kita? Bukankah itu sama dengan mengundang bencana pada diri kita sendiri? King Yu Fengming bertanya. Meskipun gadis itu berbahaya, dia juga sangat berguna. Jika dia bersedia untuk bergabung dengan klan Cian Feather Monstrous kami, itu hanya akan menjadi masalah waktu sebelum klan Cian Feather Monstrous kami menguasai seluruh wilayah kultivasi martial ancestral wilayah timur, kata pria berjanggut itu. Aku tidak pernah berharap gadis itu begitu berguna. Tampaknya saya harus lebih sopan terhadapnya di masa depan, kata King Yu Fengming. Tentu saja kamu harus sopan. Itu tidak hanya akan demi klan Cian Feather Monstrous kami. Itu juga akan demi keselamatan Anda sendiri, kata pria berjanggut itu. Mendengar kata-kata itu, King Yu Fengming tersenyum ringan. Namun, di dalam hatinya, dia dengan tegas mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menghindari gadis itu saat dia bertemu dengannya lagi. Alasan untuk itu adalah karena itu bukan gadis. Sebaliknya, dia adalah monster yang menakutkan. Sementara itu, Chu Feng masih bepergian melalui kabut. Secara logis, bahkan jika kabut itu menutupi area yang luas, Chu Feng seharusnya bisa, dengan kecepatannya, meninggalkan kabutnya. Alasan mengapa Chu Feng masih di dalam kabut adalah karena monster-monster itu telah membuatnya terseret sepanjang waktu. Selanjutnya, monster-monster itu telah menjadi jauh lebih kuat. Saat ini, monster yang mengelilingi Chu Feng semua peringkat 9 dewa surgawi. Dihadapkan dengan monster kultivasi itu, Chu Feng tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Saat ini, tidak hanya tanda petir tingkat surgawi yang bersinar di dahi Chu Feng, tetapi pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno juga berputar di sekitar tubuh Chu Feng. Bahkan, dia bahkan memegang persenjataan abadi untuk meningkatkan kekuatan pertarungannya setingkat. Saat ini, budidaya Chu Feng telah meningkat dari peringkat 6 surgawi abadi menjadi peringkat 7 surgawi abadi. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 2 tingkat kultivasi. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng masih tidak dapat melepaskan diri dari monster. Dia benar-benar terjebak di sana. Sementara Chu Feng benar-benar fokus untuk melepaskan diri dari monster. Dia tidak memperhatikan bahwa mata besar hitam pekat dari gadis kecil di punggungnya bersinar dengan cahaya aneh. Bab 3139 Hadiah Kakak. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Gerakannya sangat cepat sehingga orang hanya bisa melihat bayangannya. Dia menyerupai hantu ketika dia muncul di mana-mana berulang kali. Setiap kali Chu Feng muncul, monster akan segera menyerang lokasinya. Pengeboman terhadap tubuh mereka yang sangat besar dan kekuatan yang luar biasa menyebabkan dinding-dinding gua yang sangat padat pun bergetar hebat. Selama periode waktu itu, Chu Feng melepaskan serangan pada monster tanpa henti. Namun, monster itu tampaknya benar-benar kebal. Bahkan teknik abadi Chu Feng tidak efektif terhadap mereka. Tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat mengalahkan mereka. Chu Feng terjebak dalam dilema. Sial. Terperangkap dalam situasi semacam itu, kilatan tekad bersinar melalui mata Chu Feng. Saat berikutnya, kilat merah darah mulai turun, meninggalkan banyak ledakan di belakang mereka. Itu keterampilan bela diri tabu abadi Chu Feng. Tabu abadi, teknik petir darah. The Immortal Tabu. Blood Lightning Technique adalah salah satu kemampuan terkuat di gudang senjata Chu Feng saat ini. Setelah dia menggunakan Immortal Tabu, Blood Lightning Technique, semua monster yang mengelilinginya langsung hancur berkeping-keping. Melihat Chu Feng bisa menggunakan teknik seperti itu, gadis kecil di punggung Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas, kemampuan yang dimiliki Chu Feng jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Melihat bahwa lingkungan mereka akhirnya tenang, Chu Feng akhirnya menghela napas lega. Dia takut monster-monster itu tidak akan pernah berhenti. Jika itu terjadi, belum lagi tidak bisa membawa gadis kecil itu pergi. Bahkan dia sendiri kemungkinan akan berakhir terperangkap di sini. Roar. Tiba-tiba, auman aneh mulai terdengar dari bawah tanah. Raungan itu begitu menakutkan sehingga terdengar seperti tangisan segudang arwah jahat. Mendengar mereka, orang akan langsung merasa takut. Sampah. Ekspresi Chu Feng berubah sangat. Tidak hanya dia mendengar raungan yang menakutkan, dia juga merasakan aura yang tidak bisa dia lawan. Bang! Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan batu-batu mulai berserakan di udara.
Monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman tanah. Monster warna-warni itu 10 kali lebih besar dari monster sebelumnya. Yang paling penting, aura yang mereka pancarkan bukan lagi milik Dewa Surgawi. Sebaliknya, mereka memancarkan aura marsial immortal. Meskipun mereka hanya peringkat satu dewa bela diri, itu adalah kultivasi bahwa Chu Feng tidak mungkin menang. Wos! Tiba-tiba, monster di antara mereka bergerak. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi cambuk yang sangat besar. Dengan angin siulan, benda itu menabrak Chu Feng dengan kejam. Segalanya datang terlalu tiba-tiba. Chu Feng tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul dengan kejam oleh monster itu. Wuwo! Chu Feng mengerang kesakitan dan mengetuk terbang seperti panah tembakan. Saat dia mengetuk terbang, gadis kecil di punggungnya dan persenjataan abadi di tangannya sama-sama tersingkir. Chu Feng tidak terbang lama sebelum dia segera dihentikan di udara oleh monster lain. Seperti ular piton raksasa yang menangkap mangsanya, monster itu dengan ganas membungkus dirinya sendiri di sekitar Chu Feng. Eeo! Diikat oleh monster itu, Chu Feng mulai berteriak dengan sedih. Alasan untuk itu adalah karena monster itu tidak hanya membungkus Chu Feng, tetapi juga menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan jiwa Chu Feng. Itu benar. Monster itu tidak membahayakan tubuh fisik Feng Feng, tetapi malah langsung menyerang jiwanya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan jiwanya terkoyak berulang kali. Bahkan Chu Feng tidak dapat menahan rasa sakit semacam ini, dan mulai mengeluarkan teriakan menyedihkan. Sementara ini terjadi, gadis kecil itu juga ditangkap dan dibungkus oleh monster. Dia juga mulai menahan serangan yang sama seperti Chu Feng. Gadis kecil itu tidak dapat menahan rasa sakit akibat serangan itu, dan segera kehilangan kesadaran. Bukan karena Chu Feng dan gadis kecil itu memiliki toleransi yang rendah terhadap rasa sakit. Sebaliknya, sifat serangan monster itu terlalu menakutkan. Serangan mereka ditujukan murni pada jiwa seseorang. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng merasa pikirannya menjadi kosong. Terlepas dari rasa sakit yang tak tertahankan, dia tidak dapat merasakan atau mengingat hal lain. Segera, Chu Feng juga kehilangan kesadaran. Yang paling menakutkan, meskipun Chu Feng sudah kehilangan kesadaran dan tampak sangat tenang, dia masih menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan kata lain, meskipun Chu Feng telah kehilangan kesadaran, dia masih menahan rasa sakit jiwanya yang terkoyak. Rasa sakit Chu Feng menderita tidak berkurang. Sebaliknya, itu meningkat. Jika ini terus berlanjut, Chu Feng akan menderita gangguan mental. Ingatannya akan menjadi tidak teratur, atau bahkan menghilang. Namun, setelah Chu Feng memasuki kondisi tidak sadar yang menakutkan itu, gadis kecil yang kehilangan kesadaran sebelumnya tiba-tiba membuka matanya. Monster yang telah membungkus dirinya masih menyerang jiwanya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit di wajahnya. Seolah-olah serangan dari monster itu sama sekali tidak efektif terhadapnya. Tiba-tiba, mata gadis kecil itu berubah dari hitam pekat menjadi putih. Mata putihnya sangat aneh. Orang akan merasakan dingin hanya dengan melihat mereka. Seolah-olah mata itu bukan milik yang hidup, melainkan mata hantu dari dunia bawah yang dalam. Pada saat itu, kekuatan menakutkan muncul dari tubuh gadis kecil itu. Dalam sekejap, peringkat satu monster tingkat marsial immortal semua dimusnahkan. Tidak lagi terikat oleh monster. Gadis kecil itu turun dari udara seperti peri surgawi. Meskipun dia memiliki penampilan seperti bidadari, auranya bahkan lebih jahat daripada roh-roh jahat. Jika seseorang dapat merasakan aura yang dipancarkan oleh gadis kecil pada saat itu, mereka pasti akan sangat ketakutan. Gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, bumi mulai bergemuruh. Setelah itu, banyak lampu multiwarna melonjak dari tanah. Lampu multiwarna menyatu dengan kabut multiwarna dan tampaknya membentuk semacam kekuatan yang melayang di udara. Gadis kecil mengeluarkan biji kristal abadi. Wos! Biji kristal abadi tiba-tiba melepaskan semacam kekuatan. Kekuatan multiwarna mulai berasimilasi ke dalam biji kristal abadi. Dalam sekejap mata, semua kabut di wilayah itu, serta sinar multiwarna, diserap oleh biji kristal abadi. Gua telah kembali seperti semula. Namun, biji kristal abadi di tangan gadis kecil itu telah berubah sangat. Itu adalah perubahan aura, seolah-olah biji kristal abadi itu adalah biji kristal abadi yang sebenarnya. Dengan biji kristal abadi di tangannya, gadis kecil itu berjalan ke Chu Feng. Melihat Chu Feng yang tidak sadar, yang memiliki ekspresi rasa sakit di seluruh wajahnya, sudut-sudut bibir gadis kecil itu benar-benar naik ke atas. Saat dia tersenyum, dia menempatkan biji kristal abadi di tangannya di dahi Chu Feng. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, kakak perempuan sangat menyukai karaktermu. Petik 2. Awalnya, saya berencana untuk menggunakan biji kristal abadi ini sendiri.
Namun, sekarang, anggap saja itu hadiah dari kakak. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, gadis kecil itu mengubah ekspresinya. Dan kekuatan aneh dilepaskan dari tubuhnya dan masuk ke dalam biji kristal abadi. Saat berikutnya, biji kristal abadi mulai melepaskan sinar multiwarna. Seperti air terjun. Cahaya mulai memasuki dahi Chu Feng dan mengebor ke kedalaman jiwanya. Chu Feng mengerang ringan. Kemudian, ekspresi menyakitkan di wajahnya mulai mereda. Bab 3140 tidak pernah terlihat. Chu Feng awalnya dirusak oleh monster itu. Meskipun dia sudah tidak sadarkan diri, jiwanya masih menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, tiba-tiba, rasa sakit mulai mereda. Seolah-olah monster itu telah menghentikan siksaannya. Perubahan ini membingungkan Chu Feng. Yang mengatakan, apa yang membingungkan Chu Feng bahkan lebih adalah, tidak lama kemudian, kekuatan yang sangat lembut mulai memenuhi tubuhnya. Itu adalah energi alami. Selain itu bukan energi alami yang biasa. Energi alami memasuki Chu Feng sangat lembut, dan mampu menyatu dengan tubuh Chu Feng dengan sempurna. Selain itu, energi alami mengandung kedalaman duniawi dan pemahaman bela diri. Selama Chu Feng bisa memahaminya, dia akan bisa mendapatkan pemahaman bela diri dan menerobos hambatan budidaya bela diri di jalannya. Perubahan semacam ini sangat mengejutkan Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak tahu alasan mengapa perubahan seperti itu terjadi di tubuhnya, Chu Feng mulai memahami kekuatan yang mengalir ke tubuhnya. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan ini sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya, dengan kemampuan pemahaman Chu Feng, ia segera berhasil memahami kedalaman di dalamnya. Chu Feng bahkan merasa bahwa dengan pemahaman bela diri yang telah dia pahami dan energi alami yang telah dia kumpulkan, serta kekuatan garis keturunannya, tidak akan sulit baginya untuk membuat terobosan untuk bahkan peringkat 8 Heavenly Immortal. Namun, dia jelas disiksa oleh monster. Kenapa dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak pemahaman bela diri dan energi alami? Chu Feng sangat bingung dan terkejut. Bahkan, dia mencurigai semua ini sebagai mimpi. Wos! Tiba-tiba, Chu Feng kaget bangun. Dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di lantai gua. Meskipun kabut telah menghilang, Chu Feng dapat mengatakan dengan lirikan sekalipun bahwa itu adalah tempat di mana dia dikalahkan oleh monster. Tapi, di mana monsternya? Di mana gadis kecil itu? Selain itu, biji kristal abadi itu juga telah menghilang. Chu Feng mulai memeriksa pemahaman bela diri di kepalanya, dan menemukan bahwa mereka benar-benar ada di kepalanya. Selanjutnya, jika Chu Feng ingin, dia bisa segera mencoba terobosan. Bahkan, Chu Feng bahkan yakin bisa berhasil membuat terobosan. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi sangat gembira. Semua ini bukan mimpi. Dipenuhi dengan kegembiraan, Chu Feng benar-benar berteriak. Ini sebenarnya nyata. Benar-benar nyata. Chu Feng, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Tepat pada saat itu, suara ratu wanita yang lembut dan indah terdengar. Nada nona ratu dipenuhi dengan kekhawatiran akan kesejahteraan Chu Feng. Egi, aku baik-baik saja. Tidak hanya itu, tetapi sesuatu yang baik telah terjadi. Chu Feng liar dengan sukacita. Terkandung dalam suaranya adalah sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Sesuatu yang bagus, ada apa? Tanya Nyonya Ratu. Egi, mungkinkah kamu tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Chu Feng. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Bukankah kamu disiksa sampai kehilangan kesadaran oleh monster itu sebelumnya? Ratu-ratu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia bingung dengan kata-kata Chu Feng. Ratu wanita mampu berbagi visi dan pendengaran Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng kehilangan kesadaran dan jiwanya diserang oleh monster itu sebelumnya, ratu-ratunya tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Jadi, meskipun ratu-ratunya masih terjaga ketika Chu Feng tidak sadarkan diri, dia sebenarnya tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Yang dia tahu adalah apa yang diketahui Chu Feng. Egi, ada yang salah, kata Chu Feng. Apa yang salah? Tanya Nyonya Ratu. Chu Feng mulai memberitahu Ratu Putri tentang apa yang terjadi padanya. Ada hal yang begitu baik, mendengar cerita Chu Feng. Ratu Nona mengungkapkan ekspresi gembira. Konon, matanya yang indah juga berkedip-kedip tanpa henti. Dia tampaknya mempertimbangkan penyebab semua ini. Mungkinkah itu gadis kecil itu? Kata Ratu Wanita. Begitu Ratu-Ratu mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil itu telah menghilang. Dan biji kristal abadi menghilang bersamanya. Memang, semua ini tampaknya terkait dengannya. Egi, maksudmu gadis kecil itulah yang menyelamatkanku? Tanya Chu Feng. Itu sulit dikatakan. Namun,
Saya merasa bahwa kekuatan yang Anda dapatkan harus terkait dengan biji kristal abadi itu. Petik 2. Jadi, sementara aku tidak tahu apakah gadis kecil itu yang menyelamatkanmu, dia pasti memberimu sebagian dari kekuatan biji kristal abadi. Itulah penyebab perubahan yang saat ini Anda alami, kata Nyonya Ratu. Egi, apa yang kamu katakan sangat benar. Tampaknya apa yang Anda katakan kemungkinan besar adalah kasusnya. Tidak pernah saya harapkan bahwa saya akan menikmati nasib baik gadis kecil itu. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng praktis yakin bahwa kekuatan yang telah diperolehnya diberikan kepadanya oleh gadis kecil itu. Dengan seberapa kuat gadis kecil itu, orang-orang di belakangnya seharusnya lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng merasa mungkin saja orang yang menyelamatkannya dan gadis kecil itu mungkin seseorang yang terkait dengan gadis kecil itu. Setelah itu, gadis kecil itu memenuhi janjinya kepadanya, dan secara paksa menanamkan sebagian dari kekuatan biji kristal abadi ke dalam dirinya. Kamu bisa menganggapnya bahwa kelakuan baikmu telah dihargai. Lagi pula, jika bukan karena kamu melangkah untuk membantu, gadis kecil itu tidak akan bisa melarikan diri juga, kata Nyonya Ratu. Tapi aku gagal membawanya keluar dari kabut dengan aman. Bahkan, saya diselamatkan karena dia. Kami hanya orang asing. Namun dia bersedia berbagi sumber daya kultivasi seperti itu dengan saya. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalasnya. Petik 2. Yang mengatakan, sekarang, aku harus segera menemukan sis besar Shuangshuang. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia segera berangkat, dan mulai terbang ke arah dia datang. Ketika Chu Feng menyebut Chu Shuangshuang, kekhawatiran yang kuat melintas di matanya. Setelah semua, Chu Feng telah belajar dari gadis kecil itu bahwa Chu Shuangshuang telah ditangkap oleh orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Aspek yang paling penting tentang ini adalah bahwa Chu Shuangshuang dalam bahaya besar sekarang karena dia telah ditangkap oleh klan Qian Feather Monstrous. Tidak, Chu Feng, saya tahu bahwa Anda sangat khawatir tentang Chu Shuangshuang. Tetapi ada satu hal yang harus saya ingatkan. Jika Anda dapat menemukannya sekarang, dan mengetahui bahwa dia hanya ditangkap oleh klan Qian Feather Monstrous biasa, Anda dapat mencoba menyelamatkannya. Petik 2. Namun, jika dia ditangkap oleh para ahli dari klan Qian Feather Monstrous, atau ahli yang mereka sewa, apa yang harus kamu lakukan? Jadi, kupikir kau harus mencoba membuat terobosan terlebih dahulu. Jika Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda akan memiliki kepastian yang lebih besar untuk dapat menyelamatkan Chu Shuangshuang, kata Nona Ratu. Chu Feng merasakan apa yang Ratu Putri katakan juga masuk akal. Setelah semua, Chu Feng masih belum jelas seperti apa budidaya individu terkuat di antara klan Qian Feather Monstrous itu. Dia juga tidak tahu budidaya dari klan Qian Feather Monstrous telah meminta bantuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu Egi. Petik 2. Meskipun Chu Feng telah memutuskan untuk membuat terobosan dalam kultivasi, dia tidak berusaha untuk segera melakukannya. Alih-alih, ia mencari lokasi yang jauh dan berusaha keras untuk membuat formasi penyembunyian. Meskipun gua itu sangat besar dan menyerupai dunia dalam dirinya sendiri, Chu Feng tahu bahwa orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous sedang mencari biji kristal abadi di dalam gua. Jadi, Chu Feng perlu menyembunyikan dirinya. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh klan Qian Feather Monstrous selama momen penting dalam terobosannya, itu pasti akan menjadi bencana. Sementara Chu Feng berusaha membuat terobosan di wilayah barat daya Chu Heavenly Clan. Tempat itu adalah barisan pegunungan yang berkelanjutan. Jauh di dalam pegunungan adalah Chu Honyi dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Kakak Honyi, ini semua berkat kamu. Petik 2. Kerumunan semua mengucapkan terima kasih kepada Chu Honyi. Alasan untuk itu adalah karena mereka telah berhasil menemukan sungai abadi di sana. Meskipun sungai abadi hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat, mereka telah memperoleh banyak darinya. Tidak perlu untuk kerendahan hati. Kita semua adalah saudara dari keluarga yang sama, kata Chu Honyi sambil tersenyum. Kakak Honyi memperlakukan kami dengan sangat baik. Namun, orang-orang yang baru datang itu sebenarnya tidak percaya pada kakak Honyi. Benar-benar menjengkelkan. Petik 2. Apa yang membuatmu kesal? Menolak untuk mempercayai kakak Honyi adalah kerugian mereka sendiri. Ambil waktu ini sebagai contoh. Jika mereka mengikuti kita, mereka akan bisa berlatih di sungai abadi. Saat ini, aku yakin mereka sangat menyesalinya. Petik 2. Jangan katakan seperti itu. Bukankah itu Chu Feng mengatakan bahwa dia akan dapat menemukan arus bawah sungai abadi? Mungkin mereka sedang berlatih di arus bawah sekarang. Petik 2. Hanya dengan bocah itu, memangnya dia pikir dia itu siapa? Jika dia bisa menemukan arus bawah sungai abadi, aku akan makan kotoran. Petik 2. Jika kamu mengatakannya seperti itu,
aku akan berpikir bahwa tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Bagaimanapun, bocah itu mungkin tidak dapat menemukannya. Petik 2. Hahaha. Kerumunan semua mengejek dan mengejek Chu Feng demi menjilat Chu Hongyi. Mendengar kata-kata orang banyak, Chu Hongyi mengungkapkan senyum senang. Inilah tepatnya hasil yang dia inginkan. Dia ingin semua orang mengakui kesetiaan kepadanya dan membenci Chu Feng. Itu cukup, mereka tidak lebih dari beberapa badut. Namun, saudara dan saudari, melihat bahwa mereka adalah sesama klan kita, kita seharusnya tidak menurunkan diri kita ke level mereka, kata Chu Hongyi. Kakak Hongyi benar-benar murah hati. Petik 2. Tepat sekali, di seluruh realem kultivation martial ancestral, hanya saudara besar Hongyi yang mampu menjadi pemimpin kita. Petik 2. Kerumunan terus menyanjung Chu Hongyi tanpa henti. Mereka semua mengungkapkan keinginan mereka untuk mengikutinya. Melihat kerumunan seperti itu, senyum di wajah Chu Hongyi semakin padat. Rumble. Tiba-tiba, guntur meledak di langit. Ketika mereka melihat ke arah guntur, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Kejutan muncul di mata mereka. Mereka menemukan bahwa kilat sedang berkumpul tinggi di langit. Petir itu menyerupai naga raksasa dan binatang buas. Itu sangat perkasa bahwa itu hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya.